Ini adalah sampah zaman ini. Tipikal pecundang mirip Song Jin-woo dengan masalah mental yang gila. Dia melihat setiap wanita seperti babi. Dia juga melihat pria sebagai babi tapi tak ada cowok yang peduli soal itu. Apakah kau peduli jika temanmu berwajah babi? Tepat sekali. Seperti saat dia menyelamatkan cewek bodoh tapi montok ini di hutan. Dan dia melompat memeluknya dengan cantik tapi itulah wajah yang dia lihat. Atau si ibu pemarah berambut biru dari masa kecilnya yang langsung berubah 180 derajat. Begitu tahu bakat, terbangunnya adalah sampah. Ratu berkaus kaki putih yang juga dia temui di hutan. Bahkan guru paling montok di antara semuanya. Dia melihat mereka semua dengan wajah babi. Tidak peduli seberapa keras kepala kecilmu berteriak ya. Kepala besarmu tetap berteriak. Tidak. Tapi aku harus tanya kepada pria sejati yang menonton video ini. Jika aku memberikanmu satu kantong kertas sekarang, apakah kau akan melakukannya? Karena saudaraku Ye Chuan benar-benar berpikir 2 kali. Dia pergi ke dokter untuk mencari tahu penyakit melihat kepala babinya dan dokter wanita berhati besar ini menyambutnya masuk. Dia tidak percaya bahwa dia melihatnya sebagai babi. Jadi dia bertanya lagi, apakah yang dia lihat hanya gadis babi? Bro langsung menjawab ya dengan wajah pecandu narkoba. Dia menatap tersenyum lalu, mulai menyiapkan serangan yang akan membuat Goku tercengang. Si Owok berkeringat dingin sementara. Iblis terus memberi tekanan. Tapi saat serangan akhirnya datang, Budi yang dia lihat hanya 2 wajah babi bundar raksasa. Sekarang aku bertanya sekali lagi, apakah kalian akan melakukannya? Apakah kau mengambil risiko berjalan di jalan tergelap hanya untuk menemukan kebenaran? Atau disinilah tekadmu yang tak tergoyahkan akhirnya mati? Karena saudaraku Ye Chuan langsung menjatuhkan kebenaran padanya. Dia langsung mundur, kembali ke mode profesional dan menjelaskan bahwa dia sebenarnya punya masalah tulang belakang. Tapi cowok ini begitu dungu mentalnya sampai bertanya, bisakah Anda mengembalikan tulang belakang saya? Dokter malang itu hanya bisa berpikir sayang sekali. Pria tampan seperti dia harus berjuang dengan masalah pikiran seperti ini. Dia pergi naik bus dan melihat sekeliling. Semua orang berdesakan, seperti cara para miliarder melihat dunia. Babi-babi dijejalkan dalam kaleng sarden. Apakah itu kritik sosial dalam dongeng Tiongkok busukanku? Entahlah. Tapi yang ku tahu, sekarang kita berada di upacara kebangkitan dan para gadis datang dengan pakaian klub malam. Lalu si cewek imut bodoh berambut biru ini datang menyapa tapi lihat cakarnya. Yup, babi juga. Apakah kau mau? Dia menempel pada kakakku yang lebih bingung dari apapun. Bahkan ketika dia mengarahkan lengannya ke serangan bola api 2 sisi. Cowok-cowok lain cemburu setengah mati. Dan pada titik ini, jika setiap gadis adalah babi, aku juga akan menjadi pemakan daging babi Tiongkok. Lebih baik berkembang daripada kelaparan. Kau paham kan? Lalu si tua berteriak, ayo kalian gerombolan, pengangguran upacara akan segera dimulai. Mari kita dapatkan profesi. Begini cara kerjanya, kalian semua tahu bahwa di dunia ini kalian belajar tentang kekuatan jiwa dan kelincahan. Selama upacara kerahkan semua yang kalian punya karena aku ingin melihat bakatmu di sini di akademi. Sekarang datang dan letakkan tanganmu di batu si tua. Ayo cowok berotot, aku ingin lihat apa yang kau dapat. Si besar menyentuhnya dan mendapat profesi kehidupan menengah pandai besi. Ya kau bisa menghasilkan uang mungkin, tapi menilai dari caranya, hampir menelan tangannya sendiri, itu tidak terlihat bagus. Yang kedua, menyentuhnya dan jatuh. Dia membangkitkan penyembuh tingkat lanjut. Penyembuh itu bagus. Lihat yang lain insinyur junior menangis. Lloyd Frontera mengubah dunia dengan profesi itu. Si bodoh terakhir berambut oranye ragu-ragu. Yang ini pasti akan bagus. Seniman, dia akan memberinya rambut Naruto tanpa alasan. Dia meletakkan tangannya di batu si tua dan langsung membangkitkan. Profesi tempur tingkat langka tanpa pedang pria tanpa bayangan. Semua orang menjadi gila. Si tua bertanya murid siapa namamu. Murid itu menjawab namaku, Liu Jinglong. Si tua berkata nama yang luar biasa. Sekarang pergi istirahat, aku akan mengunjungi rumahmu secara pribadi untuk membahas jalan masa depanmu. Kedengarannya aneh. Mengapa mengunjungi rumah murid Liu Jinglong melambaikan tangan mengucapkan terima kasih orang tua? Sekarang giliran berikutnya Ye Chuan. Saat protagonis berjalan canggung, Ling Chuan berkata, ayo saudara Ye Chuan, semoga berhasil. Direktur menatapnya sambil berpikir anak ini agak gila tapi atributnya sangat tinggi. Biasanya seseorang seusianya memiliki 3 atribut gabungan tapi anak ini punya 10 yang lebih dari 3 kali lipat. Jadi aku punya harapan. Protagonis meletakkan tangannya di energi batu. Mulai mengembang petir di mana-mana. Semua orang terkejut menanyakan apa yang terjadi. Direktur berteriak itu cahaya emas. Asap memenuhi tempat itu. Dan protagonis berkata, apa-apaan ini? Dari energinya sudah terlihat seperti air mata ilahi, tapi yang muncul adalah profesi sehari-hari. Pembantai babi ilahi. Setidaknya tertulis ilahi. Si tua berhenti pembantai babi. Semua orang mulai tertawa mengatakan itu mustahil, pasti ada kesalahan.
Bagaimana mungkin sebuah profesi ilahi dan juga tidak berguna seperti ini? Kau bahkan tidak bisa bilang anak itu beruntung bahkan dengan kebangkitan peringkat tinggi. Semua orang tertawa dan direktur merasa canggung. Aku sudah menjadi direktur di sini selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang membangkitkan profesi air mata ilahi, dan itu harus menjadi pembantai babi yang tidak berguna. Jika ilahi seharusnya pandai besi penyembuh atau alkemis. Dia bisa mengubah dunia. Seperti yang mereka katakan, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya. Aku pikir anak ini punya masa depan, tapi kebangkitan ini benar-benar sampah. Lalu saat dia pergi berbicara dengan protagonis, sesuatu terwujud di depannya. Ini adalah sistem lama yang berbicara denganku. Yikuan keterampilan profesi pembantai bulan darah memberikan 50% lebih banyak kerusakan pada babi, dan untuk setiap babi yang dibunuh bonus ini meningkat 1%. Babi juga memberikan setengah kerusakan padanya. Selain itu, pedang pembantai dewa dapat menunjuk senjata apapun sebagai senjata pembunuh babi. Setiap babi yang dibunuh dengannya memberikan 0,1 atribut. Protagonis menatap tidak sepenuhnya mengerti, tapi satu hal menarik perhatiannya bonus 50% melawan babi. Mungkin menjadi gila tidak terlalu buruk. Dia mengatakan ini sambil menatap lautan babi yang mentertawakannya. Dia meninggalkan panggung saat semua orang tertawa. Liu Jinglong berkata, aku pikir Akademi Qingcheng menghasilkan naga sejati tapi ternyata hanya pembantai babi. Dasar idiot. Seorang pengamat setuju mengatakan profesi yang sakit jiwa. Xu Lingshuan mendekat untuk berbicara. Seperti biasa, aku mengagumi seniman yang menggunakan sudut rendah. Terima kasih. Dia berkata, tidak apa-apa saudara Ye Kuan. Oh oke, kau tidak akan mengkhianati temanku kan? Dia bahkan menepuk kepalanya. Kau membangkitkan pembantai babi ilahi. Kau pada dasarnya mengikuti jejak orang tuamu. Para cowok seperti sial bajingan ini membangkitkan bakat aneh seperti itu dan dia masih membuat gadis itu menempel padanya. Dia merona mengatakan, pamanku akan sangat senang dan ayahmu juga. Ye Kuan berkomentar bahwa gadis ini telah menjadi tetangganya sejak mereka masih kecil. Kedua orang tua mereka memiliki profesi gaya hidup dan mencoba untuk waktu yang lama untuk menjaga mereka tetap dekat satu sama lain. Itulah mengapa mereka memiliki ikatan bertahun-tahun yang tidak dipahami siapapun di sana. Lalu guru berkata, ayo Lingshuan giliranmu. Saudara Ye Kuan, sekarang giliranku mengikuti ibuku atau mungkin ayahku dan aku ingin berdiri di sisimu. Ye Kuan berkata, baiklah silakan. Tiba-tiba seluruh langit berubah biru dan sebuah aura turun ke tengah arena. Mata gadis itu hampir melompat keluar. Dan mulut direktur terbuka lebar. Yang muncul adalah profesi tempur tingkat legendaris jiwa salju pedang fana. Direktur terkejut profesi tempur legendaris. Kedua orang tuanya memiliki bakat normal jadi ini pasti mutasi aneh. Dia sudah terlihat bangga dengan aura di sekelilingnya. Nada direktur langsung berubah. Oh Lingshuan bakat apa? Jika kau membutuhkan sesuatu, datanglah berbicara dengan akademi dan kami akan menyediakannya. Pandangannya benar-benar berbeda saat dia berjalan turun dengan tangannya di pinggangnya. Para gadis gosip sudah penasaran. Jadi sekarang setelah Lingshuan membangkitkan sesuatu yang lebih baik dari Ye Kuan, apakah dia akan tetap menempel padanya seperti sebelumnya? Teman di sebelahnya mengatakan dia meragukannya. Hal paling cerdas yang bisa dilakukan Lingshuan adalah menjauhkan diri dari pecundang seperti dia. Protagonis terjebak dalam mode tantangan mentalnya, mengucapkan selamat kepada semua orang dengan sarkastis. Lalu ekspresinya berubah dan dia memanggil Ye Kuan. Aku akui ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, tapi mulai sekarang mari kita buat semuanya jelas. Kita bukan lagi orang dari dunia yang sama. Protagonis melamun sementara. Jinglong berkata, kau kalah idiot. Ye Kuan menjawab, baiklah terima kasih. Dia berdehem. Ye Kuan berhenti berpura-pura baik-baik saja. Kau hanya pembantai babi. Kau tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidup, jadi berhenti menyalahkanku. Dia memberikan pidato itu mencoba menjadi lucu dan kasar pada saat yang sama, tapi protagonis hanya melihat babi berbicara tentang tujuan dan omong kosong. Dia tidak peduli dan berjalan pergi dengan mengatakan akhirnya satu kepala babi lebih sedikit dalam hidupku. Itu es. Jinglong berjalan mendekat, bertanya pada Lingshuan apakah dia harus menunjukkan realitas kekuatan mereka. Lingshuan tidak merespons, terlihat bimbang. Kemudian seseorang berteriak menyebut Ye Kuan sampah tukang jagal babi. Sang protagonis mengabaikannya dan terus berjalan. Orang itu menarik lengannya bertanya apakah dia tuli. Ye Kuan menatapnya dan orang itu hampir ngompol. Dia terjatuh ketakutan berkata, untuk sesaat aku merasa seperti babi yang akan disembelih. Semua orang di akademi mulai menertawakannya sementara temannya bertanya, ada apa? Kenapa kau gemetar? Dia murka dan berteriak, Ye Kuan tidak akan meremehkannya lagi, lalu melemparkan pukulan. Ye Kuan tidak ragu dan membalas pukulan itu tinju bertemu tinju. Jari Jinglong patah dan dia menjerit kesakitan, sementara semua orang bingung. Bagaimana mungkin seseorang dengan profesi tempur kalah dari orang yang membangkitkan jagal babi? Ye Kuan berkata, kalau aku harus membunuh babi, tentu tanganku cukup kuat memegang pisau jadi masuk akal. Orang bilang logika itu agak masuk akal. Jinglong berteriak dia akan membunuhnya dan mengeluarkan pedangnya. Gadis terjelek itu menjerit bilang dia mengeluarkan pedang. Sudah berakhir.
Dia menunjuk sambil berkata, aku menghindari menghunus pedang kehampaan yang bisa memotong bahkan kabel baja, tapi cukup aku akan melumpuhkanmu sekarang. Tiba-tiba kepingan salju muncul dan dia membeku di tempat. Dia menoleh bertanya pada Ling Xuan kenapa dia membantunya. Dia menyuruhnya berhenti sekarang. Dia tidak ingin melihat mereka bertarung begitu brutal karenanya. Lalu dia berkata, Ye Quan, kau harus menghadapi kenyataan. Kita tidak lagi dari dunia yang sama. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Dan kau bisa anggap ini hadiah untuk semua yang kita bagi. Sekarang tinggalkan Akademi Qing Cheng, karena jika Jinglong menyerangmu lagi, aku tidak akan bisa membantu. Dia menguap bilang ini membosankan dan pergi. Semua orang bertanya-tanya kenapa dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Dalam perjalanan pulang, dia berjalan menunduk ketika seekor anjing jelek dengan pemilik yang lebih jelek muncul. Dia melihat dan baik anjing maupun wanita itu punya kepala babi. Dia berkata, Bu anjing Anda menggigit celanaku dan menghalangi jalanku. Dia membentak bilang apakah jalan ini milikmu? Anak muda zaman sekarang tidak punya belas kasihan pada hewan. Dia mendesah bilang baiklah aku ingin menguji sesuatu. Dia menendang anjing itu dan anjing itu mati. Dia menjerit tentang anjingnya. Sistem memberinya 1 poin kerusakan dan anjing itu pergi ke kehidupan berikutnya. Ye Quan bilang berhasil. Wanita itu menyerang menjerit kau pembunuh, kau membunuh anakku. Saat dia mencapainya dia bilang aku psikopat. Aku baru didiagnosis penyakit mental parah. Dia gemetar dan bilang, sudahlah. Itu hanya anjing. Ada banyak hewan di dunia ini. Selamat tinggal anak muda. Ye Quan pulang. Ayahnya bertanya, jadi kau terbangkitkan sebagai jagal babi. Dia mengangguk. Sang ayah tertawa bilang, kau benar-benar mengikuti jejak ayahmu. Kita keluarga jujur. Lebih baik daripada berkelahi dan membunuh orang. Itu tidak mengarah kemana-mana. Segera aku akan membawamu ke rumah pemotongan agar kau bisa mempelajari segalanya. Kedengarannya ide bagus karena jika dia terus membunuh babi, dia akan naik level dengan cepat. Itu jelas yang penulis inginkan. Malam tiba dan piyama sang protagonis adalah piyama babi yang menggemaskan. Saat babi itu tidur bayangan muncul. Itu ayahnya berbicara dari ambang pintu bilang, kau sudah tahu anakku hanya tukang jagal babi. Jadi jangan ikut campur lagi dalam hidup kami. Pria bertopi menjawab, aku tidak pernah membayangkan putra tangisan hantu hanya seorang tukang jagal. Kui, apakah dia benar-benar putra kandungmu? Sang ayah berdiri memperingatkannya jangan ikut campur lagi atau dia tidak akan sopan. Pria itu menghilang bilang jika putramu hanya tukang jagal, maka organisasi tidak akan membuat masalah. Esokan harinya mereka tiba di rumah pemotongan, melewati tirai. Sang ayah bilang, tukang jagal yang baik harus memilih pisau yang baik. Ambil yang terasa paling nyaman di tanganmu. Ye Quan mengambil satu bilang yang ini terasa bagus. Sistem mengumumkan pisau pembunuh babi telah dipilih dan setiap babi yang dibunuh dengannya memberi 01 atribut. Sang ayah bilang, langkah pertama menjadi tukang jagal adalah belajar cara menggunakannya. Babi itu meronta membuat suara babi. Sang ayah menyuruhnya membidik titik lemah dan membunuhnya. Tujuannya satu tebasan bersih pemotongan yang tepat. Dia memberikan tebasan dalam pertama dan babi itu memutarkan matanya. Kau membunuh babi normal dan levelmu meningkat 1%. Kerusakanmu terhadap babi juga meningkat 1%. Dan kau mendapat 01 atribut. Sang ayah memujinya tapi berkeringat gugup bilang, yah, satu-satunya masalah adalah tebasanmu tidak cukup presisi. Kupikir dia membunuhnya dalam satu serangan, tapi dia butuh satu lagi. Sang ayah menjelaskan dia harus membidik arteri karotid di leher agar hewan itu mati seketika. Sang protagonis menjawab, ya oke. Sang ayah menepuk punggungnya dan bilang, nah aku tahu profesi jagal babi terlihat membosankan dan berulang untuk orang seusiamu, tapi ini profesi yang menghidupi keluarga kita. Sang protagonis terlihat seperti ingin melompat ke kandang dan membunuh semua babi. Sang ayah tertawa dan bilang, anakku, apakah kau benar-benar ingin melakukan pekerjaan pamanmu juga? Mereka akan sangat berterima kasih. Satu tebasan lagi, lebih banyak pengalaman, lebih banyak bonus babi, lebih banyak atribut. Lalu tebasan lain. Tidak lama kemudian, anak itu telah membersihkan seluruh baris di gudang. Sistem memberinya notifikasi bahwa dia sekarang punya 100% kerusakan ekstra dan atributnya naik dari 10 menjadi 15. Seorang pekerja bilang, hei bos, apakah anak tangguh itu putramu? Dia terlihat agak kecanduan membunuh babi. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan, seminggu kita apa dia tidak terlalu bersemangat. Sang ayah tertawa dan bilang, kau tidak tahu anak ini jagal ilahi. Yi Chuan berpikir dia mulai merasa sangat nyaman dengan pisau jagal babi. Mungkin sudah waktunya meninggalkan tempat ini dan melihat dunia luar. Keesokan harinya dia pergi keluar. Di dunia ini ada banyak monster dan yang ini jelek sekali. Umat manusia tidak lagi punya negara terpisah. Semua bersatu menjadi federasi di 9 distrik. Qingqing terletak di ujung distrik 5. Ujung itu persis di mana dia sekarang meninggalkan kota. Rasanya agak seperti dunia baru. Saat dia berjalan keluar, seorang ksatria menghentikannya bilang berhenti di sana nak profesimu tipe kehidupan. Jika kau meninggalkan kota, kau akan mati. Yi Chuan mengabaikannya sepenuhnya dan berjalan ke dalam hutan.
Saat bergerak di antara pepohonan, sesuatu menggoyangkan semak-semak dan goblin jelek melompat keluar dengan hidung babi. Yichuan tidak pernah tahu persis makhluk apa itu karena semuanya punya kepala babi, tapi dari warnanya itu mungkin goblin. Pertama, dia menguji efek bayangan jagal babi yang membuat musuh merasa terancam. Itu hanya bekerja pada babi. Goblin itu gemetar. Satu tebasan ke leher. Babi lain mati, dan 5% pengalaman didapat. Dia menyadari dia bisa berburu makhluk apapun. Lalu dia ingat seorang guru pernah bilang jika kau melihat goblin jangan pernah lengah karena mereka bergerak dalam kelompok besar. Kepung sekarang dia memutuskan sudah waktunya naik level keras. Goblin-goblin menyerbunya sambil berteriak dan dia menebas. Leher demi leher dengan jagal babinya. Yang terakhir gemetar ketakutan. Sementara Yichuan bilang, ayolah nak kita baru mulai. Goblin itu kabur dan Yichuan mengikutinya ke gua goblin. Dia masuk dengan ekspresi psikopat. Teriakan goblin bergema dan segera semuanya mati di tanah. Bahkan pembunuh goblin akan cemburu. Yichuan sekarang punya 25 atribut. Orang normal punya total 3, jadi dia terus naik level tanpa henti. Sambil memeriksa statistiknya, dia mendengar sesuatu di belakangnya. Dia berbalik dan menendang pintu kayu terbuka. Di dalam, dia menemukan seorang wanita terikat tidak bisa bergerak. Goblin di dekatnya mengucapkan susu-susu. Dia menangis putus asa berteriak minta tolong. Yichuan mengangkat goloknya dan memotong. Goblin-goblin mati dan talinya jatuh. Semuanya terbuka, tapi dia berjongkok dan bilang, berhenti berteriak, semua goblin sudah mati, bodoh. Dia menyadari mereka sudah mati dan berpegangan padanya berterima kasih telah menyelamatkannya. Yichuan bertanya, siapa kau? Aku tidak datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Apa kau gila? Mereka berjalan melalui koridor dan dia bertanya, apakah kau membunuh semua goblin itu? Profesi tempurmu pasti luar biasa. Siapa namamu? Yichuan terus berjalan bilang namanya Yichuan. Dan mereka keluar dari gua. Dia menyuruhnya pergi ke arah sana dan kau akan mencapai kota. Mereka berjalan melalui hutan tapi dia terus mengikutinya. Dia berbalik dan bertanya, kenapa kau mengikutiku? Apa kau memata-matai goblin? Dia bilang, logika macam apa itu? Jelas tidak. Aku hanya takut pulang sendirian. Yichuan bilang, baik, lalu siapa namamu? Penyakit mentalnya jelas memengaruhinya. Dia bilang namanya Xian Anan. Ulang tahun ibunya beberapa hari lagi dan dia ingin bunga bulan darah sebagai hadiah tapi tidak pernah menyangka akan ditangkap goblin. Dia menyarankan kesepakatan. Jika dia membantunya menemukan bunga itu, dia akan meminta pandai besi terbaik di Qinshang membuatkannya pisau baru karena miliknya sudah aus. Yichuan mengabaikannya dan bilang, kau tidak tahu betapa mahalnya membuat pisau berhenti berbohong? Aku pergi dan jika kau tidak menghilang, aku akan memotongmu. Dia marah berpikir dia kecantikan hebat dan tidak percaya anak ini begitu dingin. Dia bilang pasti ada yang salah di kepalanya. Dia terus mengikuti dan bilang kau tidak tahu siapa ayahku. Namanya Xia Beihai. Yichuan berhenti dan berpikir. Beihai adalah salah satu dari 4 keluarga besar Qinxing dan Xia Beihai adalah master peringkat 9 yang hampir melampaui batas. Dia berbalik dan bertanya apakah dia serius. Jika itu ayahnya, maka uang tidak akan menjadi masalah untuk pisau tingkat atas. Dia menunjukkan jimat pelindung keluarga sebagai bukti. Itu melindunginya, dan karena itu goblin bisa menangkapnya, tapi tidak bisa menyakitinya. Yichuan melangkah lebih dekat memeriksanya dengan hati-hati lalu mundur. Dia setuju membantunya menemukan bunga itu sebagai ganti pisau berkualitas tinggi. Dia dengan senang hati setuju dan mengeluarkan peta yang dia beli di tempat lain. Dia menunjukkan lokasi bunga bulan darah di dekat Python yang sangat berbahaya. Yichuan bertanya, apakah Python raksasa seperti itu benar-benar ada? Dia bilang ya, dan bahkan dia sebagai murid peringkat 9 tidak bisa menghadapinya. Yichuan bilang dia senang melihat Python yang sangat besar. Nanan bertanya-tanya apakah dia mendengarkan. Tapi dia membunuh seluruh gua goblin, jadi mungkin profesinya gila. Yichuan menyuruhnya memimpin jalan. Nanan merasa aneh. Dia terasa sangat bisa diandalkan dan sama sekali tidak bisa diandalkan pada saat yang sama. Itu menggambarkannya dengan sempurna, bersembunyi di semak tebal. Dia memperingatkannya itu monster badak bertanduk dan dia tidak boleh memprovokasi. Saat marah kekuatannya menyaingi murid peringkat 8. Dia menyarankan pergi diam-diam. Yichuan berdiri dan dia bertanya, apa yang kau lakukan monster itu herbivora dan tidak akan menyerangmu, Yichuan. Namun dia mengeluarkan pisau dan bilang jika hari ini makan rumput, besok makan orang. Dia berpikir logika ini sama sekali tidak masuk akal, tapi dia menyerang. Golok keluar urutan cepat ke kepala leher perut dan sudah selesai. Binatang itu jatuh mati. Darah menyembur kemana-mana dan Nan bertanya apa benar-benar mati. Sistem memberinya notifikasi bahwa bonus kerusakannya telah mencapai 122%. Satu-satunya masalah Yichuan sekarang adalah pisau itu sudah cukup aus. Dia bertanya, Yichuan profesi macam apa yang kau miliki? Dia menjawab hanya profesi harian biasa aku tukang jagal. Dia menatap dan bilang tidak mungkin tukang jagal bisa membunuh sesuatu seperti itu dalam satu serangan. Yichuan mengabaikannya memotong tanduknya dan bilang tidak kupikir itu hanya tua dan lemah makanya mati.
Dia mengangguk dan bilang, baik, kalau begitu ayo cepat cari bunganya, sambil berpikir pasti ada yang salah dengan anak ini. Mereka bergerak melalui hutan dan di area lain mereka bertemu dengan Direktur Ling Chuan dan Liu Jinglong. Direktur bilang, hari ini latihan berjalan sangat baik. Aku bangga pada kalian semua. Jinglong terus menatap Ling Chuan. Tiba-tiba direktur merasakan gerakan dan bilang, ada yang datang. Saat itulah mereka melihat Yi Chuan dan Nanan. Jinglong tertawa bertanya apa yang dia lakukan di sana. Yi Chuan bilang dia hanya jalan-jalan. Jinglong berpikir, apa kau pikir aku bodoh berjalan di hutan? Gadis lain menyeringai dan bilang jalan-jalan lebih terlihat seperti kau tidak bisa melupakan kakak Ling Chuan dan datang ke sini untuk memata-matainya. Yi Chuan tidak bereaksi, tapi dia melihat Ling Chuan berkepala babi menatapnya bilang, kupikir aku sudah membuatnya jelas kita hidup di dunia yang berbeda sekarang berhenti mengikutiku. Jinglong tertawa keras. Dia bertanya pada Yi Chuan bagaimana dia berani muncul lagi dan menghunus pedangnya bilang, sekarang kau akan menyesal. Seseorang berteriak, oh tidak! Dia menghunus pedang peringkat kuning. Apa yang bisa Yi Chuan lakukan sekarang? Direktur terkesan bilang Jinglong mencapai murid peringkat 4 hanya dalam beberapa hari dan bahkan punya pedang spiritual. Anak ini punya masa depan. Ling Chuan berdiri dengan tangan di pinggangnya bilang dia tidak akan membantu kali ini karena dia sudah memperingatkannya. Nanan berbisik bertanya, kenapa orang-orang ini sangat membencinya? Yi Chuan mengabaikannya dan bertanya berapa harga senjata spiritual. Dia bilang jauh lebih dari 100.000 dan dia harus fokus bertahan sekarang. Jinglong marah bilang terakhir kali bajingan ini mencuri perhatian tapi kali ini akan berbeda. Dia menyerang dan Yi Chuan dengan tenang menghalangi dengan pisau kecilnya. Direktur terkejut sementara Jinglong berteriak dia akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya dan menghancurkan pisau itu. Jinglong tertawa dan mengejeknya bilang kau pikir profesi jagal babimu bisa melakukan apapun. Direktur berpikir pisau biasa tidak bisa menahan yang spiritual. Yi Chuan seharusnya tidak memprovokasi. Dia mempertimbangkan menghentikan pertarungan. Yi Chuan membuang pisau yang patah dan bilang, aku tidak butuh itu untuk menghadapimu. Jinglong membentak dan menyerang lagi. Yi Chuan melangkah masuk dan meninju. Keras di perutnya, mengirimnya terbang. Jinglong jatuh sementara teman-temannya bergegas membantu. Dia terus bilang dia baik-baik saja sambil berpikir kenapa aku hampir pingsan dari satu pukulan. Direktur bertanya Yi Chuan, apakah kau sudah mencapai level murid 7? Yi Chuan mengabaikannya mengambil pedang spiritual dan melihatnya bilang, yang ini terlihat bagus. Seseorang berbisik, apa kau benar-benar pikir dia naik level sebanyak itu bahkan Ling Chuan dengan bakat legendaris tidak sekuat itu? Direktur menjelaskan itu mungkin karena profesi kehidupan dan profesi tempur naik level sangat berbeda. Profesi tempur butuh latihan keras dalam pertempuran nyata, jadi pertumbuhannya lambat di awal tapi mempercepat kemudian. Profesi kehidupan bisa fokus sepenuhnya pada pekerjaan mereka, seperti menempa atau menyembelih, jadi naik level lebih mudah di awal. Yi Chuan mungkin membunuh babi tanpa henti. Ling Chuan mengeluh bahwa dia hanya mengandalkan statistik dasar dan itu tidak adil. Direktur menyuruhnya tenang menjelaskan bahwa setiap kali Yi Chuan naik level jumlah yang dibutuhkan berlipat ganda, jadi akhirnya dia akan butuh jumlah yang absurd sementara profesi tempur akan melampaui. Seorang siswa bertanya, jadi Anda bilang orang yang mengalahkan Jinglong hari ini akan segera didominasi? Direktur bilang persis. Yi Chuan mengangguk bilang, ya, kau benar, terima kasih semua, aku pergi sekarang. Ling Chuan memanggil bertanya kenapa dia melakukan ini, membunuh babi dengan putus asa hanya untuk pamer dan bilang dia diterima di Akademi Kubah Langit dan terus berbicara. Yi Chuan terlihat kelelahan seperti Saitama. Nanin masuk bilang cukup, dia tidak akan menonton ini lagi. Dia menjelaskan Yi Chuan membantunya menemukan bunga bulan darah. Dan bertemu mereka adalah kebetulan murni. Para gadis berbisik bahwa gadis lain sekarang tertarik pada Yi Chuan, sekarang Ling Chuan tidak. Satu bercanda bahwa bakat sebenarnya adalah menarik wanita. Nanin menampar mereka keras dan bahkan memukul direktur secara tidak sengaja. Dia bertanya kenapa aku juga ditampar, aku tidak bilang apa-apa. Yi Chuan menonton berpikir, wow, yang ini juga gila. Ling Chuan marah bertanya apakah dia benar-benar berani melakukan itu dan mulai mengancamnya. Nanin mengeluarkan lambang keluarganya dan bilang dia menunggu mereka menyentuhnya. Direktur panik dan menyuruh Ling Chuan jangan bergerak. Sekarang masuk akal gadis ini dari keluarga Xia. Dia cepat bertanya apa yang membawa Nona Xia ke hutan ini. Nanin bilang tidak masalah. Dia pergi kemanapun dia mau dan menambahkan siswa akademinya jelas di bawah standar. Dia kikuk setuju dan berjanji akan meninjau penerimaan dan mendisiplinkan semua orang. Dia menuntut Ling Chuan meminta maaf pada Yi Chuan. Ling Chuan terkejut bertanya-tanya, kenapa gadis keluarga Xia berpihak padanya? Lucu bagaimana itu bekerja sekarang. Anak itu baik-baik saja, dia tidak bisa menerimanya. Dan itu lebih menyakitkan. Direktur berbicara dan bilang Ling Chuan tolong minta maaf pada anak itu.
Jujur, kupikir dia akan membuat keributan besar tapi dia hanya memalingkan wajahnya dan bilang, "Maaf Yi Chuan." Dari sudut matanya, meskipun dia jelas merencanakan sesuatu, keluarga Xia tunggu saja dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Yi Chuan mengangkat bahu dan bilang apapun lalu menambahkan, "Ya, aku benar-benar harus pergi atau aku akan ketinggalan bus." Jinglong tiba-tiba berteriak, "Hei, nak kau mengambil pedang spiritualku?" Yi Chuan sudah berjalan pergi memegang pedang seperti tidak ada yang akan menyadari. Dia benar-benar mencurinya secara terbuka lalu bilang, "Baik jika kau ingin kembali ambil dari tanganku dan terus berjalan." Jinglong berteriak dia akan membalas dendam. Degan beralih lebih dalam ke hutan. Nanin mengeluarkan peta hangat dan bilang area ini seharusnya dekat dengan tempat Python tinggal, jadi mereka harus hati-hati. Karena Yi Chuan berganti pisau yang baru sudah ditunjuk sebagai pedang jagal, jadi sekarang dia mendapat 02 atribut per pembunuhan. Nanin mengeluarkan beberapa bola bercahaya. Yi Chuan bertanya apa itu. Dia malu-malu menjelaskan itu mutiara petir api. Bahkan seseorang di tingkat tinggi akan terluka parah jika terkena satu. Yi Chuan mengangguk dan bilang mengerti lalu melompat dan segera menemukan bunganya. Ternyata ada beberapa, ekspresinya berubah karena Python ada di sana. Dia merasakan sesuatu mengawasinya dan saat dia melihat ke belakang itu ular berkepala babi. Dia dengan tenang bilang, "Hei, ular santai, aku hanya mengambil bunga dan pergi." Ular itu ragu dan Yi Chuan mulai mundur bilang, "Terima kasih ular, aku pergi sekarang, sampai jumpa." Dia melihat ke arah Nanin yang panik dan melempar mutiara. Itu meledak di kepala Python dan Yi Chuan terlempar jauh. Python terlihat rusak tapi tidak mati. Itu terlepas dan tampaknya jatuh dari tebing. Yi Chuan mengulurkan bunga dan bilang, "Ini untukmu." Dia menjerit gembira bilang, "Itu bunga kristal darah, terima kasih banyak." Dia bertanya untuk apa, dan dia menjelaskan itu memperlambat penuaan. Jika dia punya bunga kristal kembar itu bisa memberi keremajaan abadi. Yi Chuan berpikir ibunya pasti menyukai sesuatu seperti itu. Dia melompat kembali dan Nanin berpikir dia mendapatkan satu lagi untuknya. Dia tersenyum berpikir dia akhirnya jatuh pada pesonanya. Sebaliknya, dia mengisi tasnya dan tiba-tiba auman lain terdengar. Saat Python kembali, Nanin tidak percaya itu selamat. Dari kejauhan, Yi Chuan berteriak lempar satu lagi. Dia berteriak ayahnya hanya memberinya 2, jadi tidak ada yang tersisa. Ular mendekat dan ekspresi Yi Chuan berubah. Dia mengaktifkan ancaman tukang jagal dan Python, seperti daging di atas meja. Yi Chuan tiba-tiba melompat pergi dan berteriak mereka harus lari. Dia meraih Nanin yang bilang dia tidak perlu mempertaruhkan dirinya hanya untuk bunga. Dia menjawab, "Yang ini untuk ibuku." Python menyerang dan membuka rahangnya. Nanin berteriak, mereka tidak bisa kabur. Yi Chuan melemparnya seperti karung dan ular menggigit. Dia menjerit namanya. Ular mencoba menelannya juga ketika tiba-tiba pedang mengiris dari dalam keluar. Kepalanya jatuh dan Yi Chuan melangkah keluar berlumuran darah. Nanin berlari dan memeluknya berterima kasih pada langit lalu mengeluh bahwa dia bau sekali. Yi Chuan mengabaikannya. Bonusnya meningkat lagi dan dia mendapat 80% pengalaman dari membunuh Python. Dia mencapai peringkat murid 8 dan mendekati 9. Kemudian mereka mencapai gerbang kota di mana orang-orang menunggu. Keluarganya bergegas khawatir bilang dia membuat mereka setengah mati ketakutan. Nanin dengan senang menunjukkan bunga bilang ini untuk ibu. Ayahnya bilang dia bisa mengirim pelayan dan tidak perlu meninggalkan kota. Saat dia mencoba menjelaskan, Yi Chuan melangkah maju. Pria itu bertanya siapa dia. Yi Chuan memperkenalkan dirinya dan bilang profesinya jagal babi. Pria itu bingung karena bunga itu tumbuh di dekat Python besar dan bertanya-tanya kenapa dia membawa orang yang tidak berguna. Dia bertanya apakah Yi Chuan bertarung yang tidak masuk akal. Tetap saja dia berterima kasih dan menawarkan cincin senilai 7 seren 2 seren H1. Yi Chuan mendorongnya kembali dan bilang tidak buatkan aku pisau tukang jagal. Pria itu terkejut menawarkan uang sebanyak itu dan anak itu ingin pisau. Nanin menjelaskan Yi Chuan ingin pandai besi terbaik menempa pedang tukang jagal. Pria itu setuju dan bilang dia harus pulang dulu. Dia bilang selamat tinggal sambil memerah. Pria itu memperingatkan Yi Chuan jangan punya ide yang tidak pantas tentangnya. Yi Chuan berpikir dia hanya kepala babi lain jadi dia tidak peduli. Dia bilang dia hanya ingin senjata spiritual. Pria itu mengangguk bilang ada pandai besi di kota dengan ikatan kuat dengan keluarga dan berjanji dia akan mendapatkan senjata hebat. Adegan beralih ke hutan di mana seseorang mendekati Python yang mati. Wanita iblis kurus muncul marah bilang bajingan itu membunuh hewan peliharaan spiritualnya dan mencuri tanamannya. Dia menghafal aromanya dan bersumpah dia tidak akan lolos. Kembali di kota, Yi Chuan memasuki toko material. Dia bilang dia ingin menjual material binatang. Petugas mengejek bertanya bagaimana anak kurus mendapat tanduk itu dan menawarkan 10.000. Yi Chuan berpikir membunuh babi memberinya 100 jadi ini sama dengan 100 babi dan kedengarannya bagus. Dia melihat sekeliling dan bertanya.
tentang sepotong baju besi. Petugas memuji seleranya dan menjelaskan itu baju zirah sisik terbuat dari ular api dengan pertahanan hebat dan ketahanan panas dan dingin, tapi harganya 150.000. Yi Chuan membeku dan bilang bagaimana aku bisa membeli sesuatu yang semahal itu sebagai jagal babi. Wanita itu menatapnya dan bilang, anak tukang jagal, apa yang kau bicarakan? Dia membanting pedang spiritual di meja dan bertanya, maukah kau menukar baju besi itu dengan ini? Dia melompat kaget dan segera membantunya mengenakan baju besi. Dia bilang, anakku, kesepakatan yang sempurna, jangan khawatir, aku tidak akan menagih koin ekstra, baju besi ini terlihat luar biasa padamu. Di dalam dia berpikir, anak ini pasti kaya, jika aku merayunya aku tidak akan khawatir lagi. Dia terus ribut padanya, bilang layanan seperti ini biasanya akan dikenakan biaya 10.000, tapi karena dia muda dan tampan, dia akan membantu gratis. Minggir darinya wanita babi. Dia bertanya profesi apa yang dimiliki pemuda berbakat seperti itu. Dia menjawab, jagal babi. Ekspresinya membeku dan dia bilang, itu bukan profesi tempurkan. Adegan beralih ke sang protagonis tiba di rumah dan bilang, Bu, ini untukmu. Dia terengah dan bilang, anakku, ini bunga kristal darah. Bagaimana kau mendapat ini? Yi Chuan, apa kau mencuri dari orang di jalan? Dia kikuk bilang, tidak Bu, aku pergi keluar kota. Ada ular besar sudah tergeletak di sana, jadi aku ambil dan bawa pulang. Dia tertawa dan memperingatkannya bahwa alam liar berbahaya. Dan jika terjadi sesuatu, bagaimana keluarga jagal babi sederhana menanganinya. Dia menyuruhnya ingat mereka tukang jagal dan jangan mengambil risiko. Dia setuju. Sang ayah terlihat bangga dan bilang, itu anakku. Tiba-tiba seseorang menuntut Kun keluar sekarang. Sang ayah melihat keluar bertanya, siapa itu? Itu ayah Jinglong. Dia menuduh Yi Chuan mencuri putranya pedang spiritual. Kun bingung dan bilang saudara Liu pasti ada kesalahfahaman. Mereka dulu teman masa kecil lama tapi menjauh dan Liu sekarang sangat berpengaruh. Qiyuan bersikeras putranya, hanya tukang jagal sederhana dan tidak mungkin mencuri senjata spiritual dari pejuang seperti Jinglong. Jinglong berteriak Yi Chuan mencuri senjatanya. Liu berubah dingin dan menuduh Qiyuan berbohong dan membesarkan putranya dengan buruk. Dia bilang direktur sudah mengonfirmasi dan menuntut Qiyuan bertanya pada putranya. Qiyuan bertanya pada Yi Chuan apa yang terjadi. Yi Chuan bilang orang itu mencoba membunuhku dengan pedang, jadi mengambilnya sudah berbaik hati. Jinglong berbohong bilang mereka hanya latihan dan Yi Chuan tiba-tiba mencurinya. Liu memerintahkan Yi Chuan menunjukkan rasa hormat dan mengembalikan pedang. Yi Chuan menjawab dia sudah menjualnya. Semua orang membeku. Qiyuan panik bertanya apa yang putranya lakukan. Liu meledak dan menuntut 1 juta kompensasi. Qiyuan bilang senjata spiritual tingkat rendah paling banyak berharga 200.000. Liu melotot dan bilang dia tidak di sini untuk bernegosiasi. Yi Chuan bersiap bertarung tapi Qiyuan menghentikannya dan setuju membayar bahkan jika butuh waktu. Liu memperingatkannya mengajari putranya sopan santun dan memberi setengah bulan sebelum konsekuensi. Dia pergi sementara Jinglong mengancam Yi Chuan. Kemudian keluarga membahas apa yang harus dilakukan. Sang ibu menyarankan memohon belas kasihan Liu. Sang ayah berencana membawa daging babi sebagai permintaan maaf. Yi Chuan melangkah maju dan bilang jangan khawatir, aku akan menanganinya. Sang ayah menyuruhnya kesalahannya bukan miliknya dan hanya memintanya menghindari masalah dan selalu memberitahu mereka segalanya. Yi Chuan berpikir sebaliknya tentang menjadi lebih kuat dan mendapatkan senjata spiritual. Pikirannya benar-benar tidak bekerja normal. Sang ibu bertanya apakah dia menyembunyikan yang lain dan bagaimana tukang jagal sederhana mendapat bunga berharga seperti itu. Yi Chuan mendesah dan bilang dia tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Dia memberitahu mereka dia tidak normal secara mental. Mereka bertanya apa maksudnya. Sang ibu kikuk bertanya apakah dia tidak suka wanita. Dia meyakinkannya keluarga berpikiran terbuka dan akan mendukungnya apapun. Sang ayah setuju dengan antusias. Keluarga ini benar-benar tidak waras. Yi Chuan cepat mengklarifikasi dia suka wanita dan bukan pria, tapi secara mental dia tidak normal. Dia menjelaskan bahwa semua orang yang dia lihat terlihat seperti babi. Orang tuanya menatapnya dan bahkan mereka terlihat seperti babi sekarang. Sang ayah tiba-tiba menyadari jika dia melihat semua makhluk sebagai babi, maka bakat tukang jagalnya bekerja pada mereka. Yi Chuan mengonfirmasi. Sang ibu menyadari ini berarti dia secara efektif punya profesi tempur. Sang ayah setuju dan bilang masuk akal. Dia menyuruh Yi Chuan ikut dengannya dan belajar teknik nyata. Adegan beralih ke hutan di malam hari. Sang ayah bilang dia telah menyembelih babi selama bertahun-tahun dan menyempurnakan tekniknya dan hari ini dia akan meneruskan segalanya. Jika seseorang datang mengambil nyawanya, dia harus bisa membela diri. Yi Chuan bertanya kenapa dia mengajarinya setelah dia menyebabkan banyak masalah dan utang. Qiyuan bilang 1 juta tidak ada artinya dibandingkan keselamatan putranya. Dia menjelaskan bahwa kebenaran terbesar itu sederhana dan menjadi tukang jagal tidak terkecuali. Dia menyuruh Yi Chuan menonton dengan hati-hati karena dia hanya akan mengajar 3 tebasan. Dia fokus mengangkat pedangnya dan nebas menyebabkan gunung terbelah. Dan sinar bulan bersinar melalui ruang itu sendiri. Yi Chuan terkejut berpikir ayahnya sangat kuat. Shu Yuan menamai tebasan pertama bintang jatuh. Dia melompat dan menebas horizontal merobek.
Bulan menyebutnya bulan jatuh. Yichuan bertanya bagaimana ini mungkin. Sang ayah menjelaskan itu hanya distorsi spasial. Dia kemudian melakukan tebasan ketiga naik ke atas dalam ledakan berkobar, menerangi langit dan menyebutnya pemakan matahari. Yichuan bertanya apakah dia benar-benar menggunakan ini untuk membunuh babi, dan bertanya-tanya apakah babi-babi itu surgawi. Sang ayah bilang dia tidak perlu mengerti sekarang dan akan belajar pada waktunya. Yichuan menyadari ada alasan dia perlu belajar ini. Sang ayah kemudian bertanya di mana pisaumu nak, jika kau tidak punya gunakan milikku untuk sementara. Sang protagonis meraihnya, tapi benda itu sangat berat dan bahkan dengan kekuatan yang ditingkatkan, dia jatuh rata di tanah. Sang ayah berbalik bilang, pergi nak latihan, aku akan kembali tidur. Anak itu terkejut berpikir, ya ampun ayahku membunuh babi dengan sesuatu seberat ini. Dia mengangkat pedang mencoba gerakan bintang. Boom, jatuh lagi seperti idiot lengkap. Dia terus berlatih sementara sang ayah menonton dan mendesah bilang anak bodoh. Suatu hari ketika kau mencapai peringkat kaisar, kau akan belajar bahwa 3 gerakan ini bisa membunuh bahkan makhluk surgawi. Bab berikutnya. Anak itu melempar belati ke atas tebasan bulan lalu jatuh. Kelelahan. Tapi dia ingat Liu yang mengancam ayahnya. Dia memaksa dirinya bangkit lagi, bintang jatuh dan kali ini berhasil. Tanah hancur, burung-burung bertebaran dan dia tersenyum melihat tanah yang hancur. Dia telah mempelajari jurus baru, hujan bintang jatuh. Adegan beralih ke rumah sakit. Sang protagonis terbaring di tempat tidur dan ibunya bertanya pada dokter, apakah anakku baik-baik saja? Dokter si 3 babi berkata dia baik-baik saja tapi pingsan karena kelelahan. Dia telah berlatih terlalu keras. Sang ibu sangat marah mengatakan si terkutuk Qian melatih anak itu sampai pingsan. Dia akan mengajarinya pelajaran saat pulang nanti. Dia juga bertanya-tanya kenapa perawatnya tersipu-sipu sekali. Dokter menjelaskan karena penumpukan asam laktat anak itu melakukan setidaknya 1000 jongkok, 1000 push-up, dan banyak latihan lain serta berlari hampir 100 km. Sang ibu berkata itu tidak masuk akal. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu dalam semalam. Dokter mengakui sulit dipercaya tapi kondisi mental Yichuan berbeda. Sang ibu melesat keluar dengan lebih marah lagi mengatakan dia akan membunuh pria itu. Dokter berpikir orang normal manapun akan mati dari latihan sebanyak itu. Dia bahkan berkanda bahwa 1 lawan 1 semalaman akan diperlukan. Tapi anak itu sudah pergi. Yichuan sudah di luar mengatakan aku memang membakar banyak energi, gerakan itu berbahaya. Aku harus mengambil pisau itu dari Zhao di tempat lain di kota dia. Tiba di tempat hati baja. Seorang master babi berjambang Texan terlihat bingung dan bertanya, apakah kau Yichuan? Yichuan mengangguk. Texan berkata, bagus, tunggu sebentar, Master Zhao sudah memberitahuku segalanya. Aku bekerja semalam suntuk menempa pedang sempurna, tapi kau ini penjagal babi. Aku tidak pernah membayangkan keluarga Xie akan membayar mahal untuk ini. Apakah kau anak haram mereka? Yichuan meraih pisau tapi Tishin menghentikannya dan berkata, bersabarlah. Bilah ini ditempa dari baja dingin 1000 tahun. Butuh 49 hari untuk mempersiapkannya. Ia mengenali pemiliknya. Jika kekuatanmu tidak cukup, kau bahkan tidak akan bisa mengangkatnya. Yichuan tidak berkata apa-apa, menggenggam bilahnya dan mencabutnya, membuat Texan terkejut. Yichuan menatapnya dan berkata, wah, ini jauh lebih ringan dari bilah ayahku. Texan tercengang bertanya bagaimana dia mengangkatnya dengan mudah sekali. Yichuan bertanya, apa namanya? Texan berkata, belum punya nama jadi kau yang beri nama. Yichuan berpikir dan berkata, pembantai naga. Texan tertawa mengatakan nama itu klise, sejuta senjata menggunakannya. Yichuan tidak peduli dan sudah pergi ingin segera mengujinya. Dia perlu keluar dari peringkat pemula dengan cepat untuk menghadapi Liu Xing. Di gerbang kota orang-orang mengeluh bahwa monster kuat ada di mana-mana dan berbahaya, bahkan hanya 10 langkah di luar. Yichuan mendengar ini dan matanya berbinar berpikir bagus ada yang bisa dibunuh. Di dalam hutan, dia merasa diawasi tapi terus berjalan. Tiba-tiba sebuah pisau terbang dari belakang. Tapi dia menghindar. Dia berbalik dan melihat perampok kelas 3 magang peringkat 9. Satu berteriak, apakah kau gila menghindari serangan rahasiaku? Yang gemuk setuju mengatakan Liu Xing benar, orang ini berani keluar kota dan ingin mati. Mereka dikirim oleh ayah Jinglong. Yichuan menyentuh bilahnya dan sistem teraktivasi. Dengan bilah baru ini dia mendapat 03 atribut per pembunuhan. Dia tersenyum dan berkata, jadi siapa yang ingin bertemu pembantai naga? Mereka bertanya nama apa dan dia mengulanginya. Mereka tertawa terbahak-bahak mengatakan dia pikir dia pahlawan legendaris. Mereka menertawakan orang yang salah karena Yichuan tertawa lebih keras lagi mengatakan, bukan, aku bukan pahlawan. Aku hanya penjagal yang sedang menguji pisau baru. Satu mencoba berbicara tapi Yichuan melangkah masuk dan mengiris lehernya. Kau membunuh babi mendapat 1% damage dan 03 atribut. Yang lain membeku bertanya apakah dia benar-benar membunuhnya. Yichuan melompat menjauh lalu kembali. Ketika dan menusuk yang lain. Lebih banyak pengalaman, lebih banyak atribut. Yang terakhir mencoba melarikan diri tapi tidak bisa melihat gerakannya. Dia pandai menghindar tapi tidak masalah. Karena bilahnya terbang dan menembusnya. Brutal. Lebih banyak atribut,
Yi Chuan menarik bilahnya dan berkata, sayangnya kalian memilih untuk mati. Lalu dia melakukan jarahan, jujurnya menyebutnya, hadiah tak terduga. Gulungan langkah bayangan meningkatkan kelincahan 30% selama 30 detik. Barang pemula tapi gratis ya gratis, dia mendengar langkah kaki dan melompat. Pohon. Di bawah makhluk aneh bermata banyak. Mendekat, melahap mayat-mayat itu. Yi Chuan tersenyum menganggap monster itu lucu. Sayang mereka memakan manusia jadi dia tidak bisa membiarkan mereka hidup. Dia mengaktifkan langkah bayangan melompat dari cabang. Cabang dan menukik ke makhluk itu. Makhluk itu merasakan kehadirannya dan menembakkan duri dari punggungnya. Yi Chuan tertusuk tapi terus maju dan membelahnya jadi dua. Dia terlihat seperti bantalan jarum dan bercanda bahwa monster itu memberi akupunktur gratis. Yang lain menatapnya. Dia berjongkok bingung sama seperti mereka. Dia melihat mereka mencoba lari jadi dia melangkah lebih dekat memelototi, menakuti, satu dan menebasnya. Yang terakhir membeku dan ikut ditebas. Dalam berburu levelnya dia berjalan menjauh penuh duri mengatakan, cuma agak gatal. Masalahnya dia masih butuh 70% pengalaman untuk mencapai alam berikutnya dan dia ingin mencapainya hari ini. Dia terus maju ketika monster bertanduk emas muncul di depan menghancurkan segalanya. Benda itu menyerang tapi sang protagonis sekali lagi hanya menggeser bilahnya menembus mulutnya dan itu teriris berantakan. Tapi saat dia menoleh sesuatu, sedang menyeret tubuh badak itu. Dia membeku sejenak berpikir siapa yang mencuri jarahanku. Benda itu menariknya ke arah yang terlihat seperti gua dan dia melompat masuk tanpa berpikir dua kali. Di dalam banyak makhluk terbungkus jaring bergantungan dan di belakang sang bos menatapnya. Dia mengayun langsung ke lehernya tapi dia menangkis tanpa melihat pun. Saat dia berbalik, dia melihat laba-laba raksasa dengan kaki emas dan berpikir ini kelihatan langka. Kalau baju zirah emas laku semahal itu, kaki-kaki ini pasti bernilai mahal. Laba-laba itu menyerang dan dia bertahan dengan canggung sampai dia terkena jaring di dadanya dan benar-benar terjebak. Lalu racun mengenai kakinya dan dia jatuh tidak sadarkan diri. Dia diracuni oleh tarantula. Dia menderita kerusakan saraf dan memasuki keadaan mengamuk. Dia sudah gila dan sekarang air liur hijau menetes dari mulutnya. Dia merobek jaring itu dan memelototi laba-laba yang tidak bisa memahami bagaimana anak itu bisa lepas. Yi Chuan menyerang melawan kaki-kakinya menghancurkan mereka sambil berbusa. Di mulut, laba-laba itu panik dan mencoba melarikan diri dari gua. Ia berlari ke pintu keluar, tapi sekarang sang protagonis menariknya kembali dengan jaringnya sendiri. Dia menyeretnya mendekat membelahnya jadi dua dan benar-benar kehilangan kendali sebelum pingsan saat itu mati. Karena itu bos dia mendapat pengalaman besar dan mencapai peringkat. Deng Watang mendapat 100 kekuatan kelincahan dan spirit. Kekuatannya pada dasarnya 3 kali lipat. Beberapa waktu kemudian dia memanggang kaki laba-laba sangat bingung. Kenapa aku merasa sangat lelah? Dia naik peringkat dan bangun di samping laba-laba mati dan semuanya tidak masuk akal. Sementara dia makan tiba-tiba, sebuah suara muncul. Hei anak kecil kau tumbuh lagi. Aku sudah bilang sebelumnya kau kurus dan sekarang kau besar. Dia mendekat mengatakan dia berbau harum dan bertanya apakah dia boleh menggigit. Anak kita Yi Chuan tidak waras. Dia berpaling sementara dia menatapnya. Pria manapun yang menatap mataku ada di bawah komanku. Dia berpikir sekarang dia akan menjadi anak baik dan bertingkah seperti hewan peliharaanku. Tapi dia tidak tahu dengan siapa dia bicara. Pasien rumah sakit yang berkata kalau kau mau makan pergi berburu. Ini bahkan tidak cukup untukku. Dia berdiri di sana bingung. Tunggu kenapa dia tidak mematuhiku. Mungkin karena dia kepala babi dengan lengan ular. Kombinasi yang mengerikan. Sementara Yi Chuan melihat ke samping bertanya-tanya kenapa gadis babi ini memiliki tanduk hal yang aneh. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa kau tidak harus berbagi, tapi aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Dia berbicara dengan mulut penuh. Apa itu? Katakanlah dia bertanya. Apakah kau kebetulan melihat bunga kembar kristal tertentu di sekitar sini? Aku telah membudidayakan barang-barang itu selama puluhan tahun dan hewan peliharaanku yang melindunginya dibunuh. Dia mendekat. Apakah kau tahu siapa yang melakukannya? Dasar bajingan. Yi Chuan menepuk dadanya. Tunggu, kurasa itu aku. Bukan begitu. Dia merah dan menggoda. Mencoba melihat apakah itu benar-benar dia berbohong dan berkata tidak. Aku tidak suka berburu. Itu membosankan dia berpikir. Tapi dia sedang makan sesuatu. Dia baru saja berburu katanya. Sejauh yang aku tahu, bunga itu dicuri oleh manusia terkenal dan kejam bernama Liu Xing. Dialah yang membunuh ular kecilmu. Aku bahkan memberitahunya. Bagaimana kau bisa membunuh ular kecil yang imut begitu? Tapi dia tidak mendengarkan dan tetap melakukannya. Dia tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu aku akan pergi menemuinya dan pergi tapi tiba-tiba berbalik berpikir dia pasti mengira aku bodoh. Dia jelas mengenali aromanya. Dia sudah menemukannya. Yi Chuan berkata, kenapa kau bersikap seperti korban di sini? Kesabarannya sudah habis. Auranya teraktivasi dan sang protagonis berdiri tegak. Dia berkata sekarang katakan di mana bungaku atau aku akan mencekikmu sampai mati. Tapi Yi Chuan melepaskan aura pembunuh bulan darah dan di detik yang sama dia
melihat dirinya berpakaian dan diikat di papan akan dipotong. Dia gemetar dan tidak bisa bereaksi. Dia sudah pergi mengatakan dia akan meninggalkan kaki laba-laba sebagai pembayaran untuk bunga pertama. Tapi dia melesat mengejarnya seperti peluru. Yichuan berpikir lebih baik aku lari atau aku harus menggunakan teknik itu. Dia terus mengejar. Dan tiba-tiba, monster babi monyet gorila melompat keluar dari pohon dan mencoba menampar Yichuan. Dia menghindar bertanya-tanya dari mana benda berbulu ini datang. Gadis itu bergegas langsung ke monster, memerintahkannya menyingkir dan berputar melewatinya. Mengiris lehernya meninggalkan auranya di belakang dan menancapkan tangannya ke bagian belakang kepalanya. Dan di saat yang sama monster itu jatuh mengeluarkan air liur ke tanah. Dia menoleh ke samping dan melihat Yichuan menunggu dengan bilahnya siap. Dia mengenali teknik yang akan digunakannya dan mengangkat tangannya dan melemparkan bintang jatuh. Dia mulai berkeringat dingin berpikir ini tidak mungkin, tidak ada yang seharusnya tahu. Teknik ini mungkin dia menggertak, tapi jika dia benar-benar tahu itu dia akan mati. Tiba-tiba seseorang memanggil Paman Qian. Dan sebuah kelompok tiba dari sisi lain hutan mengatakan sesuatu sedang terjadi di depan. Yichuan dan wanita ular itu merasakannya dan melihat banyak penyembuh datang. 2 aku ingin mati dan 1 aku ingin hidup. Dia berkata, aku tidak mengira kau punya bantuan seperti ini. Kenapa aku baru saja memikatku ke sini? Aku akan mengingat ini dan terbang pergi berpikir, setidaknya aku punya alasan untuk pergi dari teknik itu. Yichuan berdiri di sana berpikir, oke kalau begitu. Sementara itu Ratu Stoking Putih menatapnya. Pria Palu berkata, Nona Jiang ini bukan monyet api angin. Ia kabur dari kami dan memanggil anak ini ke sini. Yichuan berkata dengan canggung, aku tidak tahu. Aku hanya lewat, ia sudah tergeletak di sana. Gadis itu bertanya namanya, dan Yichuan menyadari dia ingin menyalahkannya, tapi dia tidak akan percaya penjelasan apapun. Dia mulai berkata, namaku Yichuan dan aku akan menjelaskan, tapi dia menyela mengundangnya ke aliansi 9 langit. Sementara dia menggodanya, seorang pria aneh menatapnya di kota. Ada aliansi Si, aliansi Guntur, dan aliansi 9 langit, dan sekali lagi dia terlibat dengan kekuatan besar. Cheng, pria berjambang tidak percaya dia membunuh monster ini dengan mudah, dan berkata temanku datang dan bergabunglah dengan kami. Ini bagus untuk semua orang. Kau tidak akan menyesal. Yichuan berpikir wanita ular itu menakutkan. Monster ini pasti kuat karena semua orang bereaksi seperti ini. Gadis Stoking Putih memanggilnya lagi mengatakan mereka ingin dia bergabung karena mereka akan berburu Raja Bilah Berapi dan mereka butuh petarung kuat. Yichuan bertanya siapa itu? Aku tidak tahu. Dia bingung. Bagaimana dia tidak tahu? Semua orang dalam pertempuran pernah mendengar tentang dia. Dia menjelaskan dia adalah salah satu dari sedikit makhluk yang menembus peringkat rendah dan mencapai peringkat raja-raja sejati. Yichuan berkata itu mengesankan tapi apa hadiahnya untuk membunuhnya murah. Kakashi berkata, gadis, kenapa aku benar-benar tidak tahu apa-apa dengan mengalahkan ahli level raja? Kau mendapat gelar dan alam mereka, dan ini bukan sesuatu yang bisa diikuti sampah. Yichuan berpikir apakah itu berarti aku bisa menjadi sangat kuat dalam semalam. Lalu dia berkata, baiklah aku akan bergabung dengan aliansi 9 langit. Dia mendekat masih tersipu dan berkata, bagus sekarang kita lebih dekat dengan kesuksesan. Pria bandana berpikir anak ini sangat polos. Pada saat yang sama orang tua itu mengeluarkan pisau dan mulai memotong monster. Yichuan bertanya, apakah mereka akan mengulitnya dan gadis itu berkata, ya untuk mendekati Raja Bilah Berapi. Mereka butuh baju zirah yang terbuat dari kulit monster ini karena tahan panas. Mereka akan mulai ketika ia kabur, tapi untungnya dia membantu mereka. Yichuan berkata, santai menguliti adalah keahlianku. Kenapa dia sangat merah fetish apa ini? Dia bertanya apakah dia benar-benar bagus? Dan dia berkata, dia bukan hanya bagus dia. Profesional, dia melompat ke monster, menghunus bilahnya, dan dalam urutan cepat. Potongan 1 menit kemudian, hanya mayat raksasa yang tersisa di tanah dengan kulit yang terhampar sempurna. Itu berkata, sial ini benar-benar profesional dan gadis Stoking Putih terkejut dengan bakatnya. Dan tepat setelah itu mereka sudah bergerak melalui hutan lagi. Pria berjambang berkata, Jiang, sekarang kita punya kulitnya. Kita perlu kembali dan menempa baju zirah tahan api dan kemudian kita akan siap. Kali ini kita akan memusnahkan semua orang dan mengambil warisan raja, tapi pada saat itu seseorang mendekati trio, berdiri di dekatnya seorang pria yang lebih tua dengan logo tim olahraga S di dadanya dengan singa kecil. Jiang langsung mengenali mereka. Mereka dari aliansi Guntur Singa yang berbekas luka berbicara lebih dulu, Nona Jiang, kau harus berbagi kulit monyet itu dengan kami. Dia langsung menyadari jadi kalian sudah tahu rencana kami dan hanya menunggu. Pria itu mengeluarkan pisau mengatakan dia lebih tajam dari yang dia harapkan dan jika itu kasusnya, dia sudah tahu apa yang terjadi jika mereka tidak menyerahkannya. Pria berjambang memperingatkan mereka berani tapi palunya tidak memaafkan. Sementara itu temu Kakashi memberitahu semua orang untuk tetap tenang serahkan kulitnya dan nanti kita bawa bala bantuan. Ada sesuatu tentang pria ini yang terasa mencurigakan. Pala otot melempar kulit itu tapi Yichuan menangkapnya di udara.
Manusia itu panik dan memberitahu Yi Chuan menyerahkannya, tapi Yi Chuan berkata, "Tidak mungkin aku yang menguliti, aku yang membunuh, ini semua milikku." Kashi terkejut, Jiang jelas tidak senang. Yang berbekas luka tertawa mengatakan, "Sepertinya 9 langit tidak begitu bersatu." Jiang marah pada Jian. "Bajingan ini mengkhianati kami. Dia menyerahkan monyetnya seketika dan sekarang dia menuntut untuk tahu kenapa dia mengkhianati aliansi yang putus asa." Jian berkata menyerahkannya adalah langkah paling cerdas. Pengkhianat sebenarnya adalah anak itu, tapi melihat wajah Yi Chuan, tidak ada yang berpikir dia banyak merencana. Dia berjambang melangkah maju mengayunkan palunya mengatakan waktu Jian di aliansi sudah habis. Jian menghindar dan mengungkapkan dia dibeli oleh aliansi singa. Karena hadiahnya jauh lebih baik. Dia memberitahu Tuan Lei kita harus membunuh mereka semua yang kuliti. Pria berjambang menyerang mengatakan dia tahu mereka pengkhianat. Jian mengejeknya mengatakan dengan kecepatannya palu tidak akan pernah menyentuhnya. Tuan Lei melempar palunya ke atas dan mengirim serangan ke samping lalu memerintahkan B unuh anak itu dan bawakan aku kulitnya. Dia berjambang tercengang palunya terdefleksi. Bagaimana dia memblokir serangan dari master tahap kedua? Lei berkata dia datang bersiap membunuh semua orang dan tidak ada yang pergi hidup hari ini. Pria berjambang menyerang dan bertahan dengan gagang palu. Bingung dengan gerakannya sementara Jian menghunus pedangnya dan menyerang Yi Chuan tapi paksa melompat kembali menghindari urutan bilah bulan Jiang. Mereka memerintahkan barisan belakang menyerang Jiang dan menghentikannya menggunakan mantra dan kekuatan instrumennya terbang ke arahnya. Tapi, dia bermain dan menghancurkan semuanya di udara. Dia khawatir Yi Chuan tidak bisa mengalahkan Jian. Jian maju mengatakan kesalahan terbesarnya adalah mempekerjakan sampah seperti dia dan sekarang dia akan Pei Jiang berteriak. Yi Chuan! Tapi, di saat itu, Yi Chuan melepaskan aura iblis dan Jian membeku bayangan darah level 3. Teraktivasi Yi Chuan mengiris tangan Jian lalu menggunakan langkah bayangan menghilang. Jian berbalik mengatakan sampah tidak akan kabur tapi tiba-tiba Yi Chuan muncul menggunakan kulit monster sebagai perlindungan. Jian tidak bisa memotongnya dan kemudian kakinya diiris. Dia jatuh berteriak bahwa Yi Chuan bertarung kotor. Yi Chuan melangkah dekat menggenggam wajahnya mengatakan tidak ada tempat lagi untuk lari. Jiang shock. Bagaimana anak di alam serendah itu bisa melawan Jia Wan sendirian? Profesi tempurnya pasti tingkat dewa dia melanjutkan. Nadanya menghancurkan dua yang lain lalu memanggil Yi Chuan. Yi Chuan menoleh dan melihat pria berjambang menderita di bawah Tuan Lei. Petir mengalir melalui senjata menyetrumnya. Yi Chuan menyadari dia harus membunuh pemimpinnya dulu. Itu satu-satunya cara untuk menang. Pria berjambang jatuh berlutut saat Lei A mendekat mengatakan kesenjangan alam seperti langit dan bumi. Dia tidak pernah punya kesempatan dalam domain jaring guntur. Tubuhnya akan segera kehilangan semua gerakan sampai mati selamat tinggal. Tiba-tiba Yi Chuan muncul di belakangnya memanggil. Lei berbalik dan ditabrak oleh bulan darah. Dia melihat dirinya berteriak seperti babi yang sekarat. Yi Chuan menggenggam lengannya. Apa yang terjadi? Dia menggigit lidahnya dan terbangun memblokir serangan lanjutan. Sekarang dia ketakutan satu-satunya cara anak ini bisa mempengaruhinya. Milikku adalah dengan kemampuan tingkat dewa. Anak ini dari 9 langit sangat berbahaya. Dia tidak bisa pergi hidup. Pria berjambang berteriak, Yi Chuan lari kau tidak bisa menang. Alamnya terlalu jauh. Lei menyerang mengatakan tidak ada pelarian dan menendang Yi Chuan keras di dada. Mengirimnya terbang, dia berkata, dengan alamku tendangan itu seharusnya membunuhmu tapi Yi Chuan berbaring di tanah tersenyum. Pria berjambang menyadari anak itu menggunakan nyawanya untuk membelikannya satu momen. Aura palu meledak saat dia menyerang untuk membuat pengorbanan itu berarti. Melepaskan pukulan penghancur gunung. Tapi Lei membalas dengan petir. Dan pria berjanggut itu jatuh lagi benar-benar tidak berguna. Jujur saja Lei mendekat lagi saat pria berjanggut itu memperingatkan dia akan menyesal. Dia seharusnya tahu dari mana Nona Jiang berasal dia bisa membunuhnya. Tapi jika dia menyentuhnya, seluruh aliansi akan memburunya. Lei tertawa mengatakan sampah ini tidak bisa dibandingkan dengan aliansi singa dan mereka tidak akan membunuh Nona Jiang. Akan menyenangkan menjaganya tetap di sini. Pria berjanggut itu berteriak hanya melewati mayatku ketika serangan lain mengenai Lei dari belakang dan kali ini mengenai dengan sempurna. Yi Chuan menggunakan bintang jatuh benar-benar menghancurkan pelindung Lei. Pria berjanggut itu terkejut. Lei hancur tidak mengerti teknik kutukan apa yang digunakan. Yi Chuan merayakan pelindung mahal yang dia beli seharga 150.000 menyelamatkannya dari tendangan itu. Tanpa itu dia mungkin benar-benar mati. Dia tertawa dan berkata, idiot, aku berpura-pura mati untuk menangkapmu saat kau menyerang pria berjanggut. Itu menyadari, Yi Chuan mungkin terlihat bodoh. Tapi insting tempur dan kesadaran pertempurannya jauh melampaui realmnya hanya dengan berpura-pura mati. Bisakah dia mendapat kesempatan menggunakan teknik itu? Dan dia merencanakannya dengan sempurna. Tuan Lei menyadari dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini dan mengatakan dia akan mengingat bajingan ini sebelum melarikan diri dengan melompat melewati pepohonan. Protagonis telah mengusir dua orang terakhir. Semua orang selamat tapi semua orang babak belur. Pria berjanggut itu terkejut, dia benar-benar kabur nak.
Protagonis pingsan dan pria berjanggut itu berlari untuk menangkapnya. Wanita berkaus putih berlari mendekat bertanya apakah mereka baik-baik saja, tapi pria berjanggut itu menjawab, Nona Jiang, kau benar-benar punya mata yang luar biasa untuk bakat. Anak ini menyelamatkanku di saat kritis dan bahkan mengusir bajingan Lei itu. Melihat Yi Chuan yang tidak sadarkan diri, dia berteriak, saudara aku berhutang nyawa padamu. Jiang menamparnya menyuruhnya berhenti bertingkah seperti idiot. Tapi di dalam hatinya, dia terguncang. Bagaimana bisa anak ini memaksa seseorang yang tidak bisa mereka kalahkan untuk kabur, terutama ketika dia masih di peringkat awal dan baru saja terbangun. Saat itu sebuah tangan bergerak di tanah. Ini Jiawan yang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Palu itu menghantam di depannya. Sekarang giliranmu. Dia mulai membuat alasan mengatakan istrinya hamil, ibunya sakit, neneknya sekarat, dan anaknya bahkan belum lahir tapi akan membutuhkan bantuan. Dia pandai membuat alasan, tapi pria berjanggut itu menyuruhnya jangan khawatir. Dia akan menjaga istrinya setiap malam. Jiawan berteriak tidak dan menemui akhir yang tragis dengan kalimat itu setelahnya. Pria berjanggut itu memberitahu Nona Jiang mereka harus segera pergi sebelum penyergapan lain. Dia bilang santai saja. Dia sudah mengirim sinyal dan aliansi akan segera tiba. Dia mengeluarkan 2 pil pemulihan tingkat tinggi untuk para pemuda. Yi Chuan tahu masing-masing berharga 50.000. Aliansi ini jelas punya uang mereka berdua. Meminumnya, dan Yi Chuan mengingat tendangan di dadanya. Anehnya, dia bertanya pada Nona Jiang tentang serangan sonik yang dia gunakan pada aliansi singa dan apakah dia bisa menggunakannya padanya juga. Dia bingung bertanya apakah dia ingin dia menggunakan serangan gelombang suara padanya untuk latihan. Dia setuju menjelaskan bahwa langkah bayangan adalah kemampuan gulungan dan harus ditingkatkan melalui latihan. Itu satu-satunya kemampuan gerakannya, dan jika dia menghadapi ahli lain secara langsung, lain kali dia mungkin mati. Yang ragu mengatakan, Yi Chuan, kau sudah sangat membantuku, tapi realmku jauh di atasmu. Jika aku lengah, aku bisa membunuhmu. Dia menyuruhnya jangan khawatir dan bersiap. Dia setuju, sementara pria berjanggut itu berpikir ini, anak ini luar biasa. Dia baru saja selamat dari pertarungan brutal dan sekarang ingin berlatih melawan seseorang di level yang absurd. Terhadap musuh, dia hanya menggunakan 3 gelombang, tapi terhadap Yi Chuan, dia bersinar melepaskan nada seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya. Serangan itu melesat ke arah Yi Chuan dan dia mengaktifkan langkah bayangan. Melompat ke samping seketika, terlihat seperti Sung Jinwoo mengatakan dia bisa menerima lebih banyak dan dia harus menggunakan lebih banyak kekuatan. Dia kesal mengatakan kemampuan gelombang suara adalah keahliannya dan dia tidak bisa menghindari semuanya. Dia mengirim 5 lalu 6, lalu 7, lalu 8, lalu 9, lalu 10 nada. Yi Chuan menghindari satu tergelincir di antara 2, menggelinding di bawah yang lain, dan meluncur melewati yang terakhir. Dia mengambil busur dan melepaskan hujan serangan. Pria berjanggut itu terkejut. Nona Jiang terlalu serius. Yi Chuan bisa terluka, tapi Yi Chuan fokus melompat. Melewati merunduk di bawah menerobos 13, 14, 18, 19, semakin dekat. Satu mengenai pedang dadanya dari belakang memaksanya mundur, dan dia tidak bisa mencapainya. Tapi dia menikmatinya, mengatakan perasaan ini luar biasa. Sistem meningkatkan langkah bayangan ke level 2, sekarang di 40% kecepatan. Jiang menyiapkan serangan lain, tapi pria berjanggut itu memintanya tunggu. Tim sudah tiba. Anggota aliansi meminta maaf karena terlambat. Jiang bilang, tidak apa-apa sudah cukup. Masalah. Saatnya kembali. Pria berjanggut itu membawa kaki binatang dan tunggu zoom in editor. Mana stocking kakinya, hei? Seniman, jangan kira aku melewatkan detail itu. Yi Chuan canggung berkata, kalian bisa pergi. Aku ada urusan yang harus diurus. Jiang setuju tapi menyuruhnya berhati-hati, dan saat dia kembali, dia harus datang ke aliansi 9 langit karena dia menyiapkan sesuatu yang bagus untuknya. Dia melambaikan tangan selamat tinggal dan berlari kembali melewati hutan mencari harta laba-laba. Dia menemukan kaki batang tubuh emas dan tertawa. Pelindung emasnya hancur, jadi kaki-kaki ini akan laku dijual untuk membeli yang baru. Dia mengharapkan wanita ular muncul, tapi sebaliknya adegan beralih ke dia kembali ke rumah. Ketika dia membuka pintu, seluruh tempat hancur. Dia menjatuhkan tas dengan terkejut, tapi ayahnya sangat kuat. Jadi apa yang terjadi? Lihat bingkai yang rusak, dia tahu itu Liu Xing. Kemana bajingan itu membawa keluarganya? Adegan beralih ke distrik Qingcheng, distribusi kekayaan. Seorang penjaga memberitahunya ini properti pribadi dilarang masuk. Yi Chuan melepaskan auranya, menyuruhnya menyingkir. Para penjaga panik. Adegan beralih ke kolam renang tempat Jinglong menikmati hidup sementara putranya memegang pedang besar. Jinglong berkata, saat aku menemukan Yi Chuan, aku akan menghabisinya. Sebuah pintu tiba-tiba terbang, masuk menghancurkannya. Dia terjatuh ke tanah. Batuk darah, hampir mati. Bertanya-tanya ledakan apa itu. Liu Xing berdiri menuntut untuk tahu siapa yang menendang pintunya, dan kemudian dia melihat Yi Chuan menatapnya, memancarkan kemarahan.
Jing berkata, Yi Chuan, aku ingin membunuhmu tapi anak buahku menghilang. Itu kau. Yi Chuan menyuruhnya diam dan katakan di mana keluarganya. Xing tertawa mengatakan ketika anak tersesat dari jalan yang benar, orang tua harus membayar harganya dan dia akan membalas dendam pada anak itu juga. Ada yang tidak beres. Jinglong melihat ayahnya kembali lebih awal setelah pergi mengambil orang tua Yi Chuan dan dia terlihat takut. Jelas ada orang lain yang terlibat. Yi Chuan berkata orang tuanya adalah sisik terbaliknya. Sentuh mereka dan kau mati. Xing tertawa tapi ditinju di mulut dan terpelanting ke dinding. Ayahnya terkejut aura itu dari realm yang lebih tinggi. Apa yang terjadi? Untung aku baru saja naik level. Akan mudah menekan anak ini. Dia mengaktifkan pelindung di sekitar tubuhnya mengatakan anak itu gila menantangnya. Pelindung itu jelek sekali serius. Pelindung batu membunuh kelincahan tapi memberi 40% pertahanan terhadap pedang. Jinglong masih terjebak di bawah pintu. Bagaimana kau tidak bisa mengangkat pintu? Dia terus bicara mengatakan kau memaksa ayahku menggunakan kemampuannya yang berarti kau mati. Xing melempar pukulan. Yi Chuan mengamati telapak tangan, mengaktifkan langkah bayangan. Menyelinap melewati tinju muncul di belakangnya. Menyerang leher tapi batu keras untuk dipotong. Dan dia menerima tendangan berat lain di dada menghantam tanah. Xing berjalan mendekat mengatakan, anak bodoh, kau perlu tahu kapan jalan di depan tidak bisa dilintasi. Kau tidak bisa memecahkan pertahanan ini dan satu pukulan akan membunuhmu. Tapi Yi Chuan masih berdiri karena kerusakan dari babi dikurangi 65%. Orang-orang lupa dia juga punya pertahanan yang solid. Xing bingung itu pukulan dengan kekuatan penuh langsung ke dada tanpa penjagaan. Ada yang tidak masuk akal. Yi Chuan mengepalkan tinjunya dan berkata jika dia tidak bisa memotong pelindung, dia akan menghancurkannya seperti ini. Xing merentangkan tangannya menyuruhnya coba menghantam daging dengan pelindung batu. Tapi kemudian dia menyadari itu persis yang diinginkan Yi Chuan. Yi Chuan melangkah masuk dan mendaratkan kait brutal. Ke perut kerusakan terhadap babi ditingkatkan 500%. Pelindung meledak. Xing panik bertanya, mengapa tangannya seperti meriam? Yi Chuan tidak berhenti meninju rahang. Menghancurkan sisa pelindung, mematahkan beberapa gigi, mengaktifkan ancaman bulan darah. Babi itu membeku dalam keterkejutan. Yi Chuan melepaskan hujan pukulan berteriak bertanya di mana orang tuanya. Jinglong mulai panik dengan kecepatan ini. Ayahnya akan mati. Dia ingin membantu tapi tubuhnya gemetar. Kakinya tidak mau bergerak. Jika dia mencoba dia akan mati. Dia ditekan oleh aura bulan darah. Yang bisa dia lakukan hanya memohon Yi Chuan untuk berhenti. Yi Chuan menolak mengatakan dia tidak akan berhenti sampai diberitahu di mana orang tuanya. Xing akhirnya menyerah mengatakan dia pergi ke rumah untuk mengambil jutaannya. Tapi saat dia tiba, 3 pria tinggi berbaju hitam sudah ada di dalam. Dia tidak tahu siapa mereka. Yi Chuan memanggilnya pembohong, tapi Xing terlihat tulus memohon mengatakan ayah Yi Chuan sedang melawan mereka. Tapi dia benar-benar tidak tahu siapa mereka. Kilas balik ke rumah, Xing tiba. Yuan berbicara dengan pria berbaju hitam. Salah satu dari mereka menatapnya. Dengan satu tatapan, Yuan pingsan seketika. Tidak sadarkan diri, Yi Chuan berkata, ini tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa dibuktikan? Xing berjuang bangun berkata, tunggu saat aku pergi. Aku menemukan ini surat yang orang tuamu tinggalkan untukmu. Yi Chuan membukanya dan membaca. Yi Chuan, aku selalu ingin kita hidup biasa saja. Tapi ketika kau bilang kau melihat semua orang sebagai babi, aku tahu takdir sedang bermain dengan kita ibumu. Dan aku tidak bisa lagi tinggal di sisimu mulai sekarang. Kau harus berjalan di jalanmu sendiri. Kami percaya padamu karena kau selalu anak yang cerdas. Jangan coba mencari kami. Kau belum cukup kuat dan kau tidak punya kesempatan melawan mereka selama kau hidup dengan bebas dan bahagia. Itu sudah cukup. Yi Chuan mulai menangis. Nyata, air matanya dia mengenali tulisan tangan ayahnya. Tidak mungkin orang lain. Adegan beralih ke Yuan memberitahu istrinya jangan takut. Anak itu akan membangun jalannya sendiri jika dia punya kesempatan mencapai puncak tertinggi. Maka sebagai ayahnya dia akan membangun jalan ke depan. Dan jika suatu hari sang anak mencapai puncak, mereka akan bertemu. Lagi dia meninggalkan surat dan sekarang kembali ke masa kini. Yi Chuan berjalan menjauh dari rumah. Jinglong mengawasi dari belakang pergi ke ayahnya dan bersumpah. Suatu hari dia akan membalaskannya. Ayahnya membentak kembali mengatakan jika aku tidak bisa mengalahkan anak itu apa, kau pikir kau bisa melakukannya tidak apa-apa. Aku akan membuatnya membayar sendiri. Dia mengambil teleponnya dan menelepon sepupunya. Keluarga ini selalu punya koneksi, dan kali ini pria itu bersama 2 wanita berbahaya. Xing bilang dia butuh bantuan karena seseorang hampir membunuhnya. Sepupu bertanya siapa yang melakukannya. Xing menjawab seorang pembantai babi. Bernama Yi Chuan sepupu. Berhenti sejenak, seorang pembantai babi, lalu tertawa mengatakan baik sepupu bersama. Kita akan menghancurkan anak ini. Sementara itu Yi Chuan ada di rumah memperbaiki foto orang tuanya mengatakan dia tidak tahu di mana mereka. Tapi dia akan menemukan mereka berjalan pergi. Dia tahu satu tatapan dari pria berbaju hitam itu tidak mengatakannya pingsan.
Kekuatan mereka di luar pemahaman. Mengapa orang tuaku terlibat dengan orang-orang seperti itu? Jika aku ingin menemukan mereka, aku harus menjadi lebih kuat dan jalan itu adalah Aliansi Sembilan Langit. Dia melewati pabrik besi hati baja dan tukang daging memanggil, "Hei!" Pedangnya masih berfungsi. Yichuan berkata, "Ya." Pria itu bertanya, "Apa yang kau bawa?" Yichuan menjatuhkan kaki laba-laba emas di tanah. Tukang daging langsung mengenalinya. "Tunggu, apa itu yang kupikir?" Yichuan berkata, "Laba-laba racun emas." Pria itu terkejut mengatakan, "Ini sangat berharga. Dengan ini aku bisa menyihir pedangmu." Yichuan bertanya bagaimana dia menjelaskan laba-laba itu punya sifat racun dan emas. Jika dia mengekstrak satu, dia bisa menyempurnakannya ke dalam pedang memberikannya efek tambahan. Yichuan bertanya mengapa tidak keduanya. Taixin tertawa menyuruhnya terus bermimpi. Mengekstrak satu atribut sudah langka. Penyempurnaan sangat sulit. Menambahkan yang kedua akan menghapus laba-laba. Pertama, jangan serakah. Pilih racun atau emas. Yichuan memilih emas karena akan laku lebih mahal. Taixin mengangguk mengatakan, "Kau tidak sebodoh yang kau lihat." Dia melempar emas ke tungku. Itu meleleh, mengalir terang emas cair, mengalir ke pedang. Bunyi palu berdering dan beberapa menit kemudian pedang bersinar sepenuhnya keemasan. Taixin berkata, "Nak, kau beruntung jika ada orang lain yang meminta ini harganya 500.000. Tapi hari ini gratis." Yichuan berpikir, "Ya, terima kasih. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku akan menerimanya." Saat dia merasakan pedang, sekarang poin keduanya sangat berat. Dia bertanya, "Hei guru, pedangnya terlihat bagus. Tapi apa efeknya?" Taixin menjelaskan setiap pesona diaktifkan setelah sejumlah serangan tertentu, dan emas biasanya menciptakan serangan kritis hore. Chuan berkata, "Wow, serangan kritis kedengarannya bagus. Dengan sistem kritis talon di atas kritis, seharusnya sangat kuat." Dia menggenggam pedang erat dan melepaskan combo pemotongan, tapi tidak ada yang terlihat terjadi dan dia merasa kelelahan tanpa efek yang terlihat. Kemudian sistem menunjukkan pesona berhasil. Dan sekarang setelah 9 pukulan yang ke-10, selalu memberikan 200% kerusakan. Dan semakin cepat terpicu, semakin kuat kritnya, dan semakin cepat diaktifkan. Dia berterima kasih padanya mengatakan, "Guru, jika kau pernah butuh bantuan, aku tidak akan menolak." Babi itu melambaikan tangannya mengatakan, "Nak, itu sudah cukup sekarang. Pergi. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan untukmu." Aku tidak tahu apakah babi ini jujur atau mencurigakan. Mengapa dia melakukannya gratis? Aku tidak percaya siapapun di dunia ini. Segera Yichuan tiba di yang terlihat seperti markas Aliansi Sembilan Langit. Kepala sekolah berdiri di sana bertanya, "Hei, Yichuan, apa yang kau lakukan di sini?" Yichuan bertanya hal yang sama dan kepala sekolah berkata, "Aku di sini untuk merekomendasikan beberapa akademi. Siswa ke Aliansi, kau tahu setiap siswa yang bergabung dengan tempat ini membawa kehormatan besar ke sekolah." Yichuan berkata, "Itu luar biasa, tapi..." Kepala sekolah meminta maaf mengatakan, "Aku tidak bisa merekomendasikanmu karena kau tidak punya profesi tempur dan mereka tidak benar-benar menerima siapapun tahun ini. Bahkan Ling Chuan ditolak meskipun bakatnya luar biasa. Aliansi ini punya standar yang sangat tinggi. Jadi apa yang kau lakukan di sini?" Yichuan berbohong mengatakan, "Aku menggunakan gunung mereka untuk latihan beban." Pria tua itu memandangnya latihan beban. "Sepertinya kau sudah mencapai batas pertumbuhan kelasmu tapi tidak apa-apa. Lepaskan tempur dan fokuslah memelihara babi. Itu lebih cocok untukmu." Yichuan setuju mengatakan, "Benar. Aku akan terus membunuh babi karena itu lebih baik untukku." Saat Yichuan berjalan melewati kepala sekolah, merasakan sesuatu yang aneh berbalik dan bertanya, "Yichuan, di realm mana kau sekarang?" Yichuan menjawab sesuatu seperti mendekati peringkat pendakian danau. Kepala sekolah terkejut. "Tunggu, kau tidak lagi di peringkat pemula, ada yang salah." Bahkan Ling Chuan yang tumbuh sangat cepat masih di peringkat magang. Bahkan kelas gaya hidup, leveling secepat ini tidak normal untuk itu terjadi. Dia pasti sudah membunuh sekitar 100.000 babi. Anak ini luar biasa. Yichuan mencoba pergi tapi sekarang kepala sekolah bertanya apakah dia ingin bergabung dengan turnamen sekolah. Yichuan bingung bertanya turnamen apa itu. Bukankah itu hanya untuk profesi tempur elit? Kepala sekolah dengan bersemangat berkata, "Ya, seseorang dengan levelmu bisa memenuhi syarat karena ada slot terbuka." Jinglong terluka di suatu tempat dan tidak bisa berkompetisi. Yichuan memikirkan pintu ke wajah. Kepala sekolah melanjutkan mengatakan, "Ling Chuan dijamin menang tapi kau juga bisa tampil dengan baik terutama dalam kompetisi tim. Jika kau mendukungnya, mereka akhirnya bisa meningkatkan reputasi sekolah yang saat ini terburuk. Mereka bahkan tidak ada dalam daftar kehormatan, hampir tidak mendapat hadiah partisipasi." Yichuan mengelap wajahnya dan bertanya, "Apa hubungannya ini denganku?" Kepala sekolah meletakkan tangan di bahunya dan berkata, "Nak, jika kau berpartisipasi, aku jamin satu permintaan." Yichuan berpikir lalu berkata, "Aku mau 500.000. Kepala sekolah setuju mengatakan jika kau mencapai 3 besar itu tidak masalah. Berpikir 3 besar mustahil karena mereka bahkan tidak punya tim tempur penuh, jadi dia tidak perlu membayar. Yichuan menambahkan dia juga ingin item penyimpanan spiritual. Kepala sekolah memanggilnya serakah, mengatakan itu termasuk hadiah teratas. Yichuan berkata, "Lupakan saja maka aku tidak akan berpartisipasi." Kepala sekolah meraih lengannya mengatakan, "Tunggu baik, jika kau mencapai 3 besar kau dapat item 2. Yichuan berterima kasih padanya dan
berjalan pergi, sementara kepala sekolah pergi, yakin dia tidak perlu membayar apapun. Di gerbang, Aliansi Sembilan Langit, seorang penjaga berotot bertanya, "Hei, nak apa yang kau lakukan di sini?" Yi Chuan berkata, "Namaku Yi Chuan. Aku di sini untuk menemui Nona Zhang." Dia tertawa mengatakan seperti kau punya kencan dengan Nona Zhang. Kemudian gerbang terbuka, dia muncul. Santai mengatakan dia menunggunya meraih lengannya, mengatakan, "Yi Chuan, aku menunggumu. Aku akan menunjukkan sekitar aliansi." Penjaga terkejut bertanya siapa anak ini saat mereka berjalan melalui halaman. Dia menjelaskan selatan. Menara adalah tempat tinggal, menara utara untuk layanan, menara timur adalah makan, barat laut dan barat adalah area latihan. Yi Chuan terkesan mengatakan tempatnya luar biasa. Dia menyuruhnya cepat karena dia ingin mendaftarkannya. Sebuah tangan berat mendarat di bahunya. Ini pria berjanggut itu mengatakan dia merindukan anak itu dan dia akhirnya tiba. Dia bilang dia akan membawa Yi Chuan ke sayap utara dengan ruang pijat. Dia akan menyukainya. Zhang menamparnya keras, jelas cemburu dan menyuruhnya tidak merusak pikiran anak-anak. Pria berjanggut itu pergi mengatakan dia tidak mengerti kebutuhan pria. Mereka tiba di menara utara yang tiba-tiba terlihat sangat modern. Seorang resepsionis bersetelan jas bertanya apakah Nona Zhang secara pribadi membawa orang ini. Zhang memerintahkannya mengeluarkan kartu hitam untuk anak itu. Resepsionis ragu mengatakan kartu hitam adalah level tertinggi. Bisakah kita benar-benar memberikannya pada pendatang baru? Zhang memerintahkannya untuk mematuhi dan dia meminta info Yi Chuan. Tak lama setelah dia resmi menjadi anggota lanjutan Aliansi Sembilan Langit, Yi Chuan terkejut bertanya, "Mengapa aku mendapat kartu hitam?" Zhang menjelaskan anggota bergantung pada poin kontribusi dan kau butuh setidaknya 1000 untuk satu. Dia mencatat sepertinya langka. Dia berkata, "Karena aku secara pribadi merekrutmu dan kau membuat kontribusi besar dalam pertarungan itu. Aku memutuskan kau layak mendapatkannya." Dia berpegangan padanya mengatakan dia senang dengan apa yang bisa dia tawarkan. Meskipun dengan wajah babi, itu pesonanya langsung hilang. Kemudian pria berjanggut itu menyela mengatakan, "Nona Zhang, aku perlu bicara denganmu." Saat dia berdiri di sana, semua malu-malu protagonis juga merah. Apa ini? Jika kau melihat seluruh dunia sebagai babi, pada suatu saat kau mungkin berhenti peduli banyak. Pria berjanggut itu mulai melempar tumpukan barang ke Yi Chuan, mengatakan ini miliknya. Hadiah yang khusus disiapkan oleh Zhang jauh lebih mewah daripada yang orang lain dapatkan saat bergabung. Yi Chuan merasa canggung dan berterima kasih pada mereka. Dia kemudian berkata dia akan membawanya ke area tempat tinggal. Tapi mereka ada di zona bawah yang terasa aneh, karena dia bilang area tempat tinggal ada di menara selatan dan tepat di depan mereka ada mata air panas. Yi yang aneh, dia bilang dia terluka dalam pertempuran terakhir. Benar, jadi bagaimana kalau membiarkan tubuhnya pulih dan dia sudah siap untuk mandi? Yi Chuan sama sekali tidak peduli melepas bajunya dan melangkah ke mata air. Dia merasakan sesuatu bergerak lebih dekat, mengatakan dia punya luka baru. Apa yang terjadi tadi malam? Yi tenggelam lebih dalam ke air, mengatakan dia mengalami kecelakaan dan dia tidak perlu khawatir. Tapi Zhang terus bicara mengatakan dia benar-benar harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak ada di sana, mereka akan dirampok. Kulit monyet hilang dan pria berjanggut itu mungkin sudah mati. Pesonanya jelas tidak berhasil karena Yi Chuan berpikir jika dia ingin berterima kasih padaku, dia harus menjauh dariku. Menyuruhnya membuka kotak. Di dalamnya adalah item kultivasi yang akan membuat mata air lebih kuat. Dia membukanya dan menemukan pil hitam aneh. Dia menyuruhnya memakannya, mengatakan itu akan membuatnya lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih cepat. Dia tidak tahu apa itu. Sementara dia berpikir deskripsi itu terdengar persis seperti afrodisiak babi. Tunggu, apa ini? Dia menjulurkan lidahnya, mengatakan dia akan mengerti setelah memakannya. Yi Chuan melemparkannya ke mulutnya, bilang rasanya enak tapi langsung merasakan sesuatu. Seluruh tempat berubah ungu. Auranya meluas dan dia bertanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan adalah pil yang disempurnakan oleh alkemis terbaik aliansi saja. Satu dibuat setiap 6 bulan. Itu secara permanen memperkuat tubuh dan konstitusi, meningkatkan atribut secara besar-besaran. Yi Chuan terkejut karena itu benar-benar memberinya 20 poin untuk setiap stat. Bukankah itu afrodisiak? Apa yang baru saja terjadi? Pada saat yang sama, dia membuka gulungan yang memberikan pasif lonceng emas selalu aktif dan memblokir satu pukulan fatal setelah rusak. Itu tidak bisa diaktifkan lagi selama 12 jam. Item memudar saat tulisan muncul di tubuhnya. Zhang yang sebelumnya berwarna pink sekarang berpakaian putih berkata, karena pelindung emasnya hancur dalam pertempuran terakhir, ini adalah kompensasi. Yi Chuan bingung, mengatakan dia terlalu murah hati. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa membalasnya. Dia berdiri di samping berpose, mengatakan butuh setidaknya setengah bulan untuk menempa pelindung itu. Ketika waktunya tiba, dia harus pergi bersama mereka juga. Tantang! Raja Pedang Berapi-api Yi Chuan setuju tapi bertanya berapa banyak orang yang mereka punya dan berapa peluang suksesnya. Dia bilang saat ini kurang dari 10%. Dia bilang itu tidak masuk akal. Mengapa melakukannya? Lalu apakah semua orang ingin mati? Dan juga dia bukan pemimpin. Jadi mengapa mengambil risiko sebesar itu?
Dia bilang persis karena dia putri kepala aliansi, dia harus pergi secara pribadi. Dia tidak ingin hidup selamanya dalam bayangan ayahnya. Dan itulah mengapa dia memilih untuk mengambil ini. Risiko semua orang di aliansi bilang itu tragis. Pemimpin hanya punya satu putri bahwa dia bodoh dan memalukan dan tidak layak memimpin. Yi Chuan mengingat Jiawan mengejeknya sebagai lemah dan tidak tahu apa-apa. Dan sekarang dia mengerti bahkan sebagai putri pemimpin orang masih meragukannya. Dia bertanya apakah dia takut, dia bilang orang tuanya mengajarinya bahwa jika kau berjanji sesuatu kau harus menepatinya. Dia menyipitkan mata mengatakan dia anak baik dan sayang dia masih perawan. Dia bergerak lebih dekat berpegangan padanya mengatakan jika mereka mati mungkin dia seharusnya tidak mati dengan penyesalan. Dia mendorongnya menjauh mengatakan dia jamin. Hari ini bukan hari dia mati. Dia punya terlalu banyak hal penting untuk dilakukan. Dia berdiri di sana terkejut bahwa dia benar-benar ditolak. Yi Chuan membuka pintu dan pria berjanggut itu berdiri di sana mendengarkan. Jiang bertanya apa yang Paman Qian lakukan di sana malu. Dia bilang tidak ada. Aku hanya ingin menggunakan mata air juga untuk menyembuhkan lukaku. Yi Chuan menghentikannya mengatakan tunggu Paman ada bantuan, bisakah kau menjadi partner latihanku? Qian bersemangat mengatakan itu cerdas, ayo berlatih bersama dan menjadi lebih kuat saat dia pergi. Jiang senang mengatakan dia akhirnya membuat taruhan yang sempurna. Anak ini punya potensi tanpa batas. Adegan beralih ke lapangan latihan timur menghadapi Qian Ye Chuan hanya dengan menjadi lebih kuat. Bisakah dia bertemu orang tuanya lagi? Dia meminta mereka bertahan sedikit lebih lama. Dia menghunus pedang berpesona memberitahu Qian dia tidak akan menahan diri. Qian menggenggam, palunya mengatakan sempurna. Aku juga akan serius. Yi Chuan menatap dan 9 hari berlalu. Gadis selana pendek tinggi menonton terkejut. Dua ini terlihat kerasukan, tapi dia menyadari dia bisa mengandalkan keduanya. Yi Chuan meluncurkan urutan pemotongan. Qian memblokir tapi menyadari dia harus bergerak lebih cepat. Senjatanya mulai membengkok. Dia melihat celah mengayun dari samping. Tapi Yi Chuan melompat mengaktifkan bintang jatuh yang diberkati. Mereka bertabrakan di udara. Palu itu memecahkan pertahanan lonceng emas tapi Yi Chuan menekan. Maju menyerang ke bawah, Qian menahan. Pedang hampir memecahkan palunya. Pertarungannya bahkan lebih baik dari pertempuran hutan. Semua orang di aliansi terkejut. Anak ini baru tiba dan bertarung dengan Qian secara merata. Bagaimana ini mungkin? Qian memblokir tapi area belakangnya hancur. Palunya benar-benar retak. Dia tertawa mengatakan, cukup dia tidak bisa bermain lagi. Dia butuh senjata baru. Yi Chuan meminta maaf mengatakan sayangnya dompetnya kosong. Dia tidak bisa membayar. Jiang memanggil mereka dari jauh menyuruh mereka datang makan saat dia berjalan dengan celana pendek besar. Semua orang menatap. Qian bergumam bahwa senjata spiritualnya yang terkuat hancur dan ada yang sangat salah dengan anak ini. Yi Chuan bertanya-tanya makanan lezat apa yang dia bawa hari ini. Sekarang dia punya 140 di setiap atribut. Senjata kritis pada pukulan ke-9 untuk 220% dan langkah bayangan adalah level 3 dengan 50% kecepatan. Pria tua mengeluh mengatakan Nona Jiang senjataku hancur oleh anak ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku akan bertarung? Dia menyuruhnya berhenti merengek tentang omong kosong nanti. Dia bisa saja pergi ke gudang guild dan mengambil yang lain. Yang manapun yang berhasil hal penting sekarang adalah memakan perjamuan Google Images ini. Mereka berdua mulai makan seperti orang gila dan dia senang. Anak ini semakin kuat. Dengan kecepatan ini mereka mungkin benar-benar punya kesempatan dalam pertarungan itu sambil makan. Yi Chuan bilang besok dia pergi. Keduanya tanya kemana dia pergi dan apa yang dia rencanakan. Dia menepuk dadanya mengatakan dia berjanji kepala sekolah bahwa dia akan berpartisipasi dalam sesuatu dan dia akan segera kembali. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Jiang meraih lengan anak itu mengatakan dia lebih baik segera kembali karena setiap hari mereka berlatih bersama dia semakin menyukainya. Jika dia mau dia bahkan bisa melewatkan besok dan terus berlatih. Tapi Jiang menampar kepalanya menyuruhnya berhenti membuat Yi Chuan tidak nyaman. Dia sudah bilang dia pergi dan itu final. Dia berpegangan pada Yi Chuan menyuruhnya berhati-hati di luar sana dan mengatakan dia menantikan kepulangannya dan dengan itu dia meninggalkan aliansi. Qian bertanya Nona Jiang anak itu punya kekuatan yang sulit dibandingkan. Jika kita membawanya ke tempat itu menurutmu apa yang akan terjadi? Dia menjawab bahwa jika mereka kembali hidup dari misi akan layak membawanya ke sana. Sementara itu kita tiba. Di sekolah sekelompok orang berdiri di sekitar ketika seorang gadis berkepala besar berbalik mengatakan dia sudah tiba. Dia Suling Xuan teman masa kecil yang jujur setelah begitu banyak Jiang berlarian agak kehilangan pesonanya. Dia melirik ke samping dan melihat Yi Chuan berdiri di sana dan berpikir, mengapa anak ini ada di sini? Temannya mengejeknya mengatakan, Yi Chuan kau datang lagi. Menggunakan trik bodohmu untuk mendekati Kakaling. Dia meninju dinding dan menyuruhnya pergi dari jalannya. Dia melompat ke belakang terkejut memanggilnya badut. Selalu mencoba mendapat perhatian. Semua orang menatap kehancuran.
Dia berlari ke Ling Chuan mengatakan dia menakutinya. Ling Chuan melangkah maju mengatakan, Yi Chuan, berapa kali sudah aku bilang berhenti mencoba menonjol di sekitarku. Itu tidak berguna. Dia menghantamkan serangan ke tanah, menghancurkan segala sesuatu di sekelilingnya, menutup matanya tidak tertarik dan berkata, kepala sekolah memintaku bergabung dengan turnamen. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia terkejut mengatakan, tunggu kepala sekolah. Bertanya itu dari mana dia tahu Yi Chuan adalah pecundang yang tidak berguna. Apakah dia gila? Dia mengutip sebuah pepatah mengejeknya mengatakan itu konyol bagi kunang-kunang untuk berdiri. Di samping bulan terang memanggilnya lemah. Tapi kemudian kepala sekolah muncul mengatakan, tenanglah gadis, aku mengundang Tuan Ye Chuan. Tolong bertarung bersama dan kesampingkan persaingan demi sekolah. Kehormatan, dia membentak bertanya bagaimana dia bisa punya sekutu yang begitu kotor. Kepala sekolah tanpa petunjuk berkata, semakin banyak hal bodoh yang dia lakukan di sampingmu, semakin baik kau akan terlihat. Semua orang akan terkesan. Dia berhenti, lalu setuju mengatakan baik, karena saudara Jinglong terluka dan tidak bisa berpartisipasi. Setidaknya jangan menghalangi jalanku. Yi Chuan dan menyerbu pergi. Kepala sekolah mengingatkan Yi Chuan jangan lupa kesepakatan mereka hanya 3 besar mendapat hadiah. Yi Chuan mengangguk. Baik, lalu mereka tiba di arena tempat babak penyisihan akan diadakan. Yon terdaftar dan aturannya sederhana. Tarik nomor lawan-lawan yang sesuai. Jika kau menang, kau tetap dan tantang yang berikutnya. Pada akhirnya peringkat ditentukan oleh total kemenangan dan 4 terakhir yang tersisa memasuki putaran final siswa. Dari sekolah yang sama tidak akan bertarung satu sama lain. Seseorang menghela nafas lega mengatakan, setidaknya aku tidak akan melawan kakak Ling Xuan. Kepala sekolah menambahkan pecundang mendapat 1 kesempatan lagi untuk menantang orang lain. Tapi 2 kekalahan berarti eliminasi. Seorang gadis berpakaian biasa mengatakan jangan khawatir. Ling Xuan sudah mengamankan kemenangan sambil melihat Yi Chuan mengatakan akan lucu menontonnya mempermalukan dirinya sendiri di stadion yang begitu besar. Sekarang kita ada di stadion lampu yang menyala seperti matahari dan idola. Menyambut semua orang tahun ini beberapa sekolah dari Qingcheng hingga Lingyun berpartisipasi. Ini akan menentukan banyak masa depan. Penonton utama adalah guru elit akademi dan yang di sebelah kanan menarik perhatianku. Ling Xuan berpikir dia sudah dipilih oleh Akademi Harta Surgawi. Yang dia butuhkan adalah tidak mengecewakan mereka. Idola mengumumkan putaran pertama dimulai pertandingan pertama. Yi Chuan pembantai babi versus Liu Kai Cultivator tombak petir bayangan. Seluruh stadion meletus dalam kemarahan. Orang-orang berteriak mengapa ada tukang daging di arena. 4 seorang wanita tua berkata ini tidak ditanggapi dengan serius. Guru berbisik ini pertama kalinya sebuah sekolah mengirim kompetitor profesi gaya hidup Qingcheng pasti putus asa. Satu guru wanita membelanya mengatakan, Profesor Qin seharusnya tidak mengatakan itu, dia baru-baru ini merekrut orang yang sangat berbakat dari Qingcheng. Qin tertawa mengatakan, sekolah adalah campuran ikan dan naga tidak ada. Dibandingkan dengan Yang Kai yang sejati, di mana semua orang adalah elit direktur berkeringat dingin, berdoa Yi Chuan tidak mempermalukan mereka di arena. Liu Kai berterima kasih pada Yi Chuan mengatakan terima kasih. Bung, aku tidak menyangka kemenangan gratis. Aku akan mentraktirmu barbecue setelah Yi. Chuan tersenyum dan berkata, terima kasih kau, sepertinya orang yang baik. Hakim mengangkat lengannya arena untuk pertandingan pertama dimulai. Direktur sekolah Xia Xuen mengejek Qingcheng bertanya apakah mereka kehabisan orang mengirim tukang daging. Dia menambahkan, dia merasakan sesuatu yang berbeda tentang auranya. Ol Chongwei tertawa, mengatakan, ya auranya berbeda, semua orang punya profesi tempur. Sementara dia punya gaya hidup satu. Kepala sekolah berkeringat memohon Yi Chuan jangan mengecewakannya. Liu Kai memamerkan petirnya. Serangan tombak memukau kerumunan membanggakan, dia mencapai peringkat magang 8 dan pertarungannya akan mudah jadi dia akan menghibur penonton sedikit. Yi Chuan mengangguk dan berkata, wow, kemampuan tombakmu benar-benar keren. Dan hakim meletakkan tangan di bahu pria itu, menyuruhnya berhenti pamer, dan mulai pertarungan sekarang juga. Pria itu menstabilkan dirinya bilang maaf pada Yi Chuan, dan bilang ini akan berakhir. Cepat dia. Mendorong keras hampir mengenai wajah Yi Chuan, tapi Yi Chuan hanya menghindar. Sejujurnya kau mencoba membunuhnya, jadi kau pantas mendapat yang akan datang. Satu pukulan langsung ke rahang, bum, setengah rahang hilang gigi berterbangan. Tubuh dihantam ke tanah. Selesai, hakim mengumumkan Yi Chuan menang dan kerumunan hanya membeku benar-benar bingung. Kepala sekolah belak-belakan, menurutmu bagaimana? Ini tukang potong babiku. Tapi dia tingkat dewa, dia pasti tidak akan kuat di masa depan yang entah bagaimana terdengar seperti pujian dan hinaan. Pada saat yang sama, tapi sekarang dia bisa menghancurkan orang biasa. Aku sudah benci orang ini juga yang lain. Berkeringat mengatakan ya dia benar-benar tidak normal. Profesor Qin terlihat terkejut mengatakan tunggu, dia seorang tukang daging. Sungguh sia-sia jika dia punya tempur. Profesi dia akan menjadi tingkat atas. Dia memutar ulang pertarungan di kepalanya, gerakannya mulus seperti air. Tombak terlihat lambat dan pukulannya bahkan tidak menggunakan 10% kekuatan bahkan tanpa profesi tempur. Anak ini berbahaya. Profesor wanita mengingat Ling Chuan mengeluh tentang Yi Chuan yang mengganggunya.
Jadi ini dia mendengus dan berkata sepanjang sejarah, banyak yang mencoba menentang takdir dengan profesi gaya hidup dan semua gagal. Dia hanya idiot yang berpikir dia penting. Profesor Chin tidak perlu khawatir tentang dia selamat, kau baru saja kehilangan semua pesonamu. Sekarang aku ingin Yi Chuan mempermalukan seluruh sekolah itu. Pertandingan berikutnya, Xie Jiji awan api penyihir versus anak kita. Dia itu berjalan dalam api menari, masuk tangannya bertanya, apa yang Yi Chuan rencanakan? Yi Chuan hanya menatap cepat terpesona bertanya bagaimana tangannya tidak terbakar. Itu luar biasa. Pria itu membentak menyuruhnya berhenti bertingkah bodoh. Dia tidak tahu betapa berbahayanya api ini. Di tribun Chong Wei tertawa mengatakan, Old Zhao sepertinya sandiwara berakhir di sini. Muridku adalah peringkat magang 9 dengan kelas sihir yang luar biasa. Direktur Zhao dengan tenang menjawab, Yi Chuan sudah di atas, itu dia bahkan tidak lagi di peringkat magang. Chong Wei menyebutnya mustahil sampai dia melihat kembali ke arena dan menyadari muridnya sendiri sudah tidak sadarkan diri dan dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Ada yang sangat salah. Hauko, Old Yi Chuan terbangun tahun ini. Sementara itu Ling Chuan dengan santai menghancurkan lawannya di arena lain. Zhao bergumam dengan kecepatan ini, Ching Ching akan mengamankan. Setidaknya 2 di 3 besar tahun ini akan bagus. Ling Chuan melirik mengatakan, Yi Chuan kau benar-benar beruntung menghadapi orang-orang yang tidak berguna ini dan bahkan lebih beruntung aku tidak diizinkan mengakhirimu. Shu Chuan menyela memberitahu Zhao jangan merayakannya dulu, lihat apa yang baru terjadi, penyihirnya akan menghadapi. Ling Chuan seorang gadis kecil berjalan ke arena meminta kakak untuk bersikap lembut. Ling Chuan dengan dingin menyuruhnya jangan mengharapkan kebaikan hanya karena dia seorang anak. Zhao mempertanyakan apakah ini bahkan diizinkan, dia tidak terlihat berusia 18. Xia Xuan bilang dia menjamin gadis itu lebih tua dan memperingatkannya jangan meremehkan Weiner. Dia salah satu anak ajaib tahun ini, gadis berkepala besar. Hanya menatap ke depan mengatakan dia pasti akan mendapat suka pada video ini. Itu membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik untuk penontonnya. Aktifkan bel kecil yang nakal dan aku pergi.